Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ibu Dwi Setiawati selaku pimpinan redaksi goodmoney.id, para narasumber acara webinar, Bapak Suwandi Wirano selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan APPI, Bapak Syahnan Palivi selaku Ketua Umum HIPMI-Kindo, Bapak Asep Yusuf Murad selaku CEO WIS Group, Bapak Ibu para peserta webinar yang kami muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenannya lah pada hari ini kita dapat hadir secara virtual dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Good Money ID dengan tema Industri Multi-Finance dan Gencarnya Pembiayaan Terhadap Sektor Real. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara seminar hari ini, juga kepada para narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya masing-masing, yang akan sharing kepada kita semua mengenai industri multi-finance dan gencarnya pembiayaan terhadap sektor real. Acara ini mempunyai makna yang sangat penting bagi kita semua dalam rangka melihat peluang dan tantangan dalam penyaluran pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada sektor real, khususnya kepada sektor UMKM. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saat ini jumlah perusahaan pembiayaan adalah sebanyak 151 perusahaan. Secara umum, aset dan piutang pembiayaan sampai dengan bulan Juli 2023 masih menunjukkan tren kenaikan yang cukup menggembirakan setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Ketika menghadapi pandemi COVID-19, kita ketahui bahwa industri pembiayaan mengalami penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan data bulan Juli tahun 2023, total aset industri mengalami kenaikan menjadi 524 triliun atau naik sebesar 16% year over year, dan piutang pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 16,22% year over year menjadi 447 triliun. Selain itu, saat ini kualitas piutang pembiayaan juga terjaga baik dengan nilai NPF gross sebesar 2,69% dan NPF neto sebesar 0,73%. Selanjutnya dari sisi sumber pendanaan per Juli 2023, pendanaan yang diterima industri pembiayaan mencapai 337,92 triliun atau tumbuh 22,04% year over year. Industri pembiayaan juga berhasil mencatat laba sampai dengan Juli 2023 sebesar 12,62 triliun atau tumbuh sebesar 24,92% year over year. ROA dan ROE industri pembiayaan tercatat sebesar 5,81% dan 15,37% untuk posisi Juli 2023. Jadi ini cukup tinggi untuk industri jasa keuangan. Pertumbuhan Juli 2023 merupakan capaian yang signifikan, walaupun pertumbuhan tersebut belum mencapai puncak pertumbuhan seperti sebelum COVID. Apabila dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya yang berbasis lending, pertumbuhan industri pembiayaan ini patut diapresiasi. Semoga momentum capaian bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan sampai akhir Desember 2023 ini. Kenaikan nilai piutang pembiayaan industri pembiayaan didorong oleh semakin gencarnya penyaluran pembiayaan kepada sektor real melalui pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Dapat kami sampaikan bahwa piutang pembiayaan investasi mengalami kenaikan sebesar 16,09% dari 129,92 triliun per Juli 2022 menjadi 150,83 triliun per Juli 2023. Sementara itu, piutang pembiayaan modal kerja naik sebesar 28,37% dari 33,7 triliun per Juli 2022 per Juli 2023 menjadi 42,84 triliun per Juli 2023.
Selanjutnya, komposisi piutang pembiayaan produktif yang disalurkan perusahaan pembiayaan kepada masyarakat mencapai 43,32% dari total piutang pembiayaan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, OJK menyadari bahwa UMKM pada umumnya memiliki kesulitan untuk memperoleh akses pendanaan dari lembaga jasa keuangan konvensional karena tidak mempunyai objek agunan. Belum adanya pembukuan keuangan yang memadai maupun keterbatasan akses informasi. Padahal berdasarkan kajian diterbitkan oleh Ernst & Young, Parthenon Indonesia, terdapat kebutuhan pendanaan UMKM secara nasional sebesar 4.300 triliun rupiah pada tahun 2026. Namun saat ini, yang baru dapat terakomodasi hanya sebesar 1.900 triliun saja, sehingga terdapat gap pendanaan sebesar 2.400 triliun rupiah. Berkenaan dengan hal tersebut, OJK sejak tahun 2014 secara aktif mendorong perusahaan pembiayaan untuk melakukan penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM dengan memperkenalkan skema penyaluran pembiayaan baru yang bernama Fasilitas Modal Usaha. Selain itu, untuk mendorong perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif, OJK juga memberikan insentif berupa bobot risiko yang lebih kecil dalam perhitungan rasio permodalan kepada penyaluran pembiayaan ke sektor produktif apabila dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan konsumtif. Selanjutnya, melalui penerbitan POJK 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha, OJK meminta perusahaan pembiayaan untuk memiliki portofolio piutang pembiayaan produktif minimal 10% dari total piutang pembiayaan paling lambat 27 Desember 2023. Pada saat pandemi COVID-19, untuk membantu pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, salah satu kebijakan relaksasi yang dikeluarkan OJK adalah memberikan persyaratan yang lebih ringan dalam penyaluran pembiayaan fasilitas modal usaha apabila dibandingkan dengan ketentuan POJK 35 tahun 2018. Beberapa keringanan yang diberikan oleh OJK antara lain dengan menaikkan batas maksimal penyaluran pembiayaan fasilitas modal usaha menjadi 10 miliar dari sebelumnya hanya sebesar 500 juta rupiah. Dan meniadakan kewajiban untuk memiliki agunan untuk pembiayaan sampai dengan 25 juta rupiah. Sebelumnya seluruh nominal penyaluran pembiayaan wajib memiliki agunan. Dengan didukung oleh kondisi perekonomian yang kembali pulih, kebijakan yang diambil OJK tersebut memiliki dampak yang cukup menggembirakan bagi penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM. Hal ini tercermin dari jumlah penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM yang terus mengalami peningkatan. Per Juli 2023, penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM mengalami peningkatan 23,27% dari 133,14 triliun per Juli 2022 menjadi 164,17 triliun. Dari sisi jumlah kontrak juga terdapat peningkatan yang cukup baik sebesar 27,51% dari 2,72 juta kontrak per Juli 2022 menjadi 3,46 juta kontrak per Juli 2023. Adapun penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM tersebut disalurkan kepada 3 sektor ekonomi utama, yaitu sektor perdagangan dan eceran, seperti reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 47,49 triliun rupiah atau 28,94% dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM. Sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 16,28 triliun atau 9,92% dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM, dan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 14,34 triliun atau 8,74% dari penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM. Kualitas piutang pembiayaan ke sektor UMKM juga sangat terjaga dengan baik, dengan NPF gross sebesar 2,62% dan NPF neto sebesar 0,99%. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada awal tahun ini, pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau disebut juga singkatannya Undang-Undang P2SK.
Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan dan penguatan sektor keuangan, antara lain penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi, dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan, penguatan fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pengawasan perilaku pasar atau sekarang ini kita sebut dengan market conduct yang bertujuan untuk membawa sektor keuangan nasional lebih kuat dan berkembang. Salah satu bab yang terdapat dalam Undang-Undang P2SK tersebut memberikan amanat khusus terkait kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dalam rangka pemberdayaan UMKM. Berdasarkan undang-undang tersebut, kemudahan akses pembiayaan UMKM tersebut dilakukan oleh seluruh bank dan atau lembaga keuangan non-bank termasuk perusahaan pembiayaan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. OJK diberikan kewenangan oleh undang-undang tersebut untuk menyusun aturan lebih lanjut mengenai kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM tersebut. Berkenaan dengan hal ini, OJK berkomitmen untuk membuat peraturan-peraturan di sektor pembiayaan yang akan membantu perkembangan UMKM di masa yang akan datang. Dengan demikian, OJK mengharapkan akan semakin banyak sektor-sektor UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan, sehingga akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara kita. Selanjutnya, di sisi pengawasan, OJK juga akan terus konsisten memastikan perusahaan pembiayaan tetap melakukan penyaluran pembiayaan ke sektor produktif dengan melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap pemenuhan batas minimum pembiayaan produktif sebesar 10% dari total piutang pembiayaan pada akhir tahun ini, sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam POJK 35 tahun 2018. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, OJK akan selalu terbuka untuk menerima masukan-masukan dari para pemangku kepentingan untuk pengembangan dan penguatan industri pembiayaan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, asosiasi, dalam hal ini HPPI, kemudian juga dari Mikindo, ya, dan asosiasi terkait lainnya, OJK berharap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK akan dapat dan terus memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui pemberdayaan dan kemudahan akses pendanaan bagi UMKM. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan webinar hari ini dan partisipasi seluruh pihak atas suksesnya kegiatan ini. Selamat mengikuti webinar. Selamat siang, salam sehat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andreas Sabda, dan perkenankan kami untuk memberikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak dalam acara webinar Good Money ID pada kesempatan hari ini. Pak Andreas Sabda, dan semoga Bapak sukses dalam mengemban bidang yang diamanahkan kepada Bapak di Otoritas Jasa Keuangan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Dan tentunya banyak sekali hal yang menarik yang telah disampaikan oleh Bapak sehubungan dengan kebijakan dan regulasi OJK yang tentunya kita, masyarakat awam khususnya, dapat mengetahui dari perbincangan siang hari ini. Terima kasih Bapak, dan perkenankan kami memulai webinar pada siang hari ini dengan mengulas tata tertib yang saat ini akan kami sampaikan. Kepada rekan panitia untuk dibantu bahwa peserta diperkenankan untuk mengaktifkan video selama acara berlangsung, dan panitia akan menonaktifkan video seluruh peserta selama webinar berlangsung. Peserta wajib memimpin video akun utama Good Money ID dengan cara arahkan pada video Good Money ID dan klik tanda 3 titik lalu pilih PIN. Dan yang keempat, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kelima adalah peserta diharapkan menjaga kondusif proses webinar agar berjalan dengan kondusif. Demikian hal-hal yang kita perhatikan selama webinar berlangsung. Alhamdulillah.
peserta webinar juga semakin detik ke detik semakin meningkat, dan pada dasarnya kami range untuk 100 sampai dengan 300 peserta pada siang hari ini. Baik, Pak Andra Sapta, perkenalkan kami untuk memanggil narasumber yang pertama dari APPI, Bapak Suwandi Wirato. Bapak, selaku Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pada Bapak Suwandi Wirato, kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih Ibu Indah selaku moderator, dan pertama-tama tentunya yang sama-sama kita hormati Bapak Andra Sapta selaku Kepala Departemen Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan, yang sama-sama kita hormati Ibu Dwi Setiawati selaku CEO goodmoney.id, dan tentunya yang sama-sama kita hormati para narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu Pak Syahnan Palipi selaku Ketua Umum HIPMI-Kindo, dan Pak Asep Yusuf Mumrod dari CEO WIS Group, dan para hadirin peserta webinar yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam sejahtera buat kita semua, dan tentunya pertama-tama kita boleh sama-sama bersyukur bahwa kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan dapat mengikuti webinar pada siang hari ini. Pertama-tama tentu saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Dwi yang telah meminta saya untuk sharing terkait dengan industri perusahaan pembiayaan. Seperti yang telah kita dengar langsung dari Pak Andra Sapta, bahwa perusahaan pembiayaan yang dikenal oleh masyarakat terdahulu sebagai perusahaan leasing, yang dimana kalau orang ditanya bekerja di mana, kita semua pelaku jasa pembiayaan bilang perusahaan pembiayaan. Banyak orang yang nggak paham ya Pak Andra ya. Tapi kalau bicara leasing, semua orang tahu. Nah, literasi dan edukasi selalu diminta oleh pada OJK terkait bagaimana perusahaan pembiayaan ini, apa sih bentuknya dan polanya, seperti apa perusahaan pembiayaan ini, dan kami selaku pelaku jasa pembiayaan dari industri pembiayaan ini telah banyak mendapatkan arahan, terutama dari Pak Andra yang memang menjadi pengawas kita sejak saya bertemu dengan beliau. Beliau nih di 2013 sebenarnya adalah direktur pengawas kami, dan kembali lagi menjadi kepala departemen pengawas kami. Kami sangat bangga dan bahagia bahwa banyak arahan-arahan beliau yang telah menjadi suatu realisasi, di mana kalau perlu saya sampaikan di sini, perusahaan pembiayaan sebelum di bawah pengarahan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, kami mempunyai 4 kegiatan yang kita kenal dengan leasing itu sendiri sebagai kegiatan sewa guna usaha yang banyak dipakai oleh pelaku usaha untuk sektor produktif, terutama bagi para pelaku pertambangan, konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan lain-lainnya untuk membeli alat-alat berat. Biasanya kita akan masuk ke dalam kontrak sewa guna usaha atau leasing, dan jenis-jenis di mana industri-industri manufaktur yang ingin membeli mesin-mesin produksi juga bisa menggunakan kontrak sewa guna usaha. Nah, yang kedua, kita sangat dikenal oleh masyarakat untuk kegiatan pembiayaan konsumen. Terdahulu memang mungkin Bapak Ibu mengenal sekali perusahaan pembiayaan yang dimana kalau ada banyaknya motor dan mobil di jalan, itu pasti yang dituduh adalah kami yang banyak membiayai dan bekerja sama dengan para dealer sepeda motor dan mobil, bahwa kami memang memberikan pinjaman dengan konsep pembiayaan konsumen atau kita kenal dengan kreditur dan debitur. Nah, selanjutnya kita ada sebenarnya anjak piutang terdahulu ini sebelum OJK, dan kegiatan yang terakhir adalah issuance atau penerbitan kartu kredit. Sejak OJK mengatur dan mengawasi perusahaan pembiayaan di tahun 2013, saya masih ingat Pak Andra, kita bersama-sama menyusun, saya diajak Pak Andra karena OJK ini sangat baik dalam misalnya untuk menyusun satu peraturan POJK, kami pelaku usaha dilibatkan. Dan kami ingat 10 bulan kami bersama-sama diminta pendapat untuk
apa sih nih perusahaan pembiayaan ini apa nih, di mana masyarakat ini kurang paham keterlibatannya. Ya, ini hari Bu Dwi mengajak kami untuk sharing bagaimana perusahaan pembiayaan ini sebenarnya dilihat oleh masyarakat ini membantu memberikan kredit untuk consumerism banyaknya, ya, yang untuk misalnya keperluan-keperluan non produktif atau produktif. Nah, tadi Pak Andra juga sudah menjelaskan bahwa perusahaan pembiayaan sudah diwajibkan secara peraturan POJK harus mempunyai portofolio kepada sektor produktif, ya. Nah, bagaimana sektor respon jawaban daripada pelaku-pelaku jasa pembiayaan masuk ke dalam sektor produktif. Nah, sebelum saya ke sana, izinkan saya untuk mencoba untuk menayangkan presentasi yang sudah saya siapkan. Sudah terlihat, Bapak, Ibu semua? Belum ya, Sudah terlihat? mau dibantu Sudah nggak, ya? Pak? Sudah ya, Bu Dwi ya? Belum, Pak. Belum nih Pak. Belum? Belum, Pak. Coba ya, saya ulang. Mau bantu nggak? Sudah terlihat ini? Belum Pak, baru menu PC saja atau mungkin dibantu oleh Mas Gio? Ini sudah terlihat belum? Belum Pak. Bisa dibantu, Bu Dwi, saya sudah kirimkan. Saya sebenarnya di slide saya sudah terlihat ya. Iya, Pak. Nanti kita bantu bentar. Udah belum? Oke, Sudah, Pak. Pak, udah. sudah terlihat ya. Nah, Ya. tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebelum OJK mengatur dan mengawasi perusahaan pembiayaan, kita punya 4 kegiatan, yaitu kegiatan sewa guna usaha, kegiatan pembiayaan konsumen, anjak piutang, dan kredit card. Dan lebih banyak mungkin dikenal oleh masyarakat yang membanjiri kota-kota di Jakarta dengan sepeda motor dan mobilnya. Nah, pada waktu itu Pak Andra bilang, ayo coba berubah bentuklah kalian, berubah warnalah kalian untuk bisa dilihat oleh masyarakat bahwa kalian ini punya peran serta sebenarnya, bahwa apa yang kalian bantu masyarakat untuk memiliki kendaraan, mau baik motor dan mobil ini, didata secara rapi bahwa kalian ini memang sebenarnya membantu masyarakat beli motor dan mobil untuk kegunaan kendaraan tersebut bagi kegiatan-kegiatan yang produktif. Dan banyak masyarakat kita sebenarnya memang memerlukan motor dan mobil tersebut misalnya untuk kegiatan-kegiatan membantu pekerjaan daripada usaha dari masyarakat itu sendiri yang kita kenal dengan UMKM, ya, mikro, dan kegiatan-kegiatan dari kegiatan usaha menengah, kecil, dan mikro. Nah, di sini belum ngeh juga kami, belum ngeklik gitu ya Pak Andra pada waktu itu, sehingga kita mencoba mendraftkan satu peraturan yang kalau Pak Andra masih ingat, kita hampir 10 bulan dan akhirnya keluarlah peraturan tersebut, POJK 28, 29, 30, 31, di mana POJK 28 itu mengatur tentang kelembagaan dan perizinan, POJK 29 juga mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan yang dirubah menjadi pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Nah, di tabel ini ada nih. Sekarang kalau kita lihat tabel ini, terbagi, kami tidak ada lagi pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, pembiayaan anjak piutang, dan pembiayaan kredit card atau issuance kredit card, tapi lebih dibagi dalam 3 kategori yang general dan umum, adalah pembiayaan investasi, modal kerja, dan multiguna. Nah, pembiayaan investasi dan modal kerja tentunya adalah pembiayaan yang lebih kepada mengarah sektor produktif itu sendiri. Memang di dalam perikatan perkreditannya sendiri masih menggunakan perikatan perkreditan sewa guna usaha atau leasing. Terus manakala kalau memang dibutuhkan pembiayaan seperti hutang piutang antara kreditur dan debitur, menggunakan pembiayaan dengan cara dicicil, dan adanya juga pembiayaan anjak piutang untuk kebutuhan modal kerja dan modal usaha. Nah, investasi dan modal kerja sudah tertata rapih sekarang oleh OJK, di mana portofolio yang ada di sini
pastinya akan terlihat bahwa ini ke sektor produktif dan banyak sekali nasabah-nasabah kami yang memang terlibat di dalam definisi UMKM itu sendiri. Definisi UMKM juga yang akhirnya kami memahami pada saat COVID, pemerintah mengatakan sebenarnya sektor UMKM itu adalah pinjaman sampai dengan 10 miliar dapat dikategorikan sama dengan sektor UMKM. Nah, disinilah bentuk daripada bagaimana kami sudah menjadi lebih rapih mendata dan akhirnya kami bisa mengetahui para pelaku jasa pembiayaan yang tersisa 151 sekarang, siapa-siapa saja yang memang terlibat di dalam pembiayaan kepada sektor produktif atau UMKM itu sendiri. Namun demikian tetap tidak bisa terhindar bahwa banyaknya perusahaan pembiayaan yang masih fokus kepada pembiayaan yang namanya kita kenal dengan konsumtif, yaitu pembiayaan di sektor pembiayaan kepemilikan sepeda motor maupun mobil. Kepemilikan sepeda motor dan mobil pun ada turunannya, di mana turunannya ini juga bisa orang membeli kendaraan mobil, misalnya kalau mobil itu adalah pickup, ya bisa dipakai untuk kegiatan usaha, ya. Motor-motor pun pada waktu awal-awal banyak orang membeli motor misalnya untuk mengantar makanan, ya, warung-warung dan lain-lainnya. Motor bisa dipakai untuk menyemai bibit-bibit pohon, motor bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan mengangkat padi, mengangkat karet, hasil karet dan lain-lainnya. Ini harus kita tanyakan kepada debitur kegunaan motor tersebut sehingga kita bisa melakukan pendataan ke sektor apa saja kami aktif membiayai, misalnya sektor-sektor yang produktif seperti UMKM. Di sini kita bisa melihat bahwa besaran daripada pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan sebenarnya kalau kita lihat di data ini atau di gambar grafik yang ada, perusahaan pembiayaan memang dimulai sebelum OJK berdiri 2013, kita menata kembali industri kita di Indonesia ini sejak di awal tahun 2000 setelah krisis berlalu, perusahaan pembiayaan satu persatu tumbuh dengan sangat baik, dibantu dan ditopang oleh perbankan Indonesia, terutama dari sisi pendanaan, karena kami tidak bisa mendapatkan dana seperti perbankan mengambil dari masyarakat, tapi kami sangat bergantung dari bank untuk mendapatkan pinjaman. Di tengah-tengah situasi yang ada, walau krisis ekonomi baru saja selesai di tahun 2000, kami tumbuh dengan baik 25 sampai dengan 30%. Walaupun adanya kenaikan BBM dan lain-lainnya, tapi 2000 sampai dengan 2013 kami tumbuh memang rata-rata orang tahunya hanya kredit sepeda motor dan mobil. Mohon maaf. Terus kami tumbuh di 2012 ada gangguan. Sektor sumber daya alam, harga batu bara mengalami penurunan sejak 2012 pertengahan Jun dan akhirnya terjadilah pertumbuhan yang boleh dikatakan yang tadinya 25-30%, sisanya tinggal kisaran antara di bawah 10%, 8%, 9%. Namun demikian kami tetap tumbuh positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, 2009 sampai dengan 2019 kami tetap tumbuh, namun disesalkan di tahun 2016-2017 ada beberapa perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan tata kelola dengan baik. Tata kelola yang tidak dilakukan dengan baik ini menyebabkan beberapa bankir tidak percaya kepada industri kami, terutama pelaku jasa usaha pembiayaan. Maka oleh sebab itu di tahun 2018 OJK menerbitkan POJK baru, POJK 35 tahun 2018, yang banyak mengatur tentang apa saja yang perlu dipersiapkan oleh lembaga jasa keuangan pembiayaan, terutama khususnya harus ada tata kelola yang baik, ya, dan juga harus ada tata kelola fraud yang baik, di mana ada fraud management yang harus dipersiapkan di dalam pasal-pasal di dalam POJK 35 tersebut. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa hal terjadi perubahan-perubahan peraturan dan bagaimana perusahaan pembiayaan dapat terus tumbuh. Dan tadi kita lihat juga bahwa perusahaan pembiayaan ini ternyata resilient atau sangat baik dari sisi pertumbuhannya, dan ternyata jumlah debiturnya sendiri terus meningkat. Kalau total debitur yang sudah dibiayain oleh perusahaan pembiayaan itu ada 75 juta, namun yang aktif kurang lebih sekitar 25 juta debitur hari ini. Dan kisarannya berapa persen sih yang di UMKM, nanti kita lihat di next slide berikutnya. Next. Nah, sebelum kita melihat berapa besar jumlah yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan dari angka yang mendekati 500 triliun atau 450 triliun saat ini lebih kepada berapa banyak yang di UMKM. Nah, tapi sebelum masuk ke sana kita melihat
bahwa perusahaan pembiayaan ini masih bisa terus tumbuh nggak? Dari rasio-rasio yang ada yang kita kenal dengan gearing ratio. Gearing ratio ini adalah rasio hutang dibagi dengan modal perusahaan pembiayaan. Secara industri, di Juni 2023 masih 2,27. Sementara peraturan daripada OJK menyatakan bahwa kita boleh berhutang 10 kali daripada modal yang ada. Artinya bahwa sebenarnya ruang untuk tumbuh dan memberikan pinjaman kepada masyarakat Indonesia dengan demografi, bonus demografi kita dengan jumlah penduduk yang demikian banyak, masih besar potensinya di mana masyarakat banyak masih yang membutuhkan pinjaman, dan yang mungkin belum paham dan belum tahu bahwa perusahaan pembiayaan sudah mulai berubah mukanya, ya, bahwa kami ini bukan hanya membiayai motor dan mobil untuk konsumtif, tetapi motor dan mobil bisa digunakan untuk sektor-sektor produktif. Nah, terkait daripada hal-hal rasio lain yang perlu dipahami, tadi juga sudah disampaikan, bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya orang baik. Pembayarannya juga nasabahnya rata-rata memang kualitasnya bagus. Artinya apa? Untuk kualitas daripada yang kita biayai, ada pasti kredit macetnya atau kredit yang tidak lancar atau kurang lancar, itu angkanya hanya menunjukkan di Juni 2023 2,67%, dari 100% 2,67% itu yang mungkin bisa menjadi bermasalah. Nah, ini yang potensi, namun kita juga tidak bisa menghindari situasi-situasi bahwa banyak masyarakat yang merasa resah di mana dia tidak bayar, padahal dia tidak dengan good faith, ya, tidak melakukan kewajibannya dengan membayar dan harus dieksekusi. 2,67% kalau dari 25 juta itu banyak debiturnya, bisa ratusan ribu, mendekati mungkin 700-800 ribu, dan ini terjadi keributan di lapangan manakala dieksekusi, padahal debiturnya sendiri tidak juga melakukan kewajiban membayar. Dan seringnya nasabah-nasabah yang sudah menjelang macet ini, mereka dengan sangat mudah dan tidak bertanggung jawab memindah tangankan kendaraan tersebut, menjual, menggadaikan, menjual di bawah tangan, ya, yang sebenarnya ini melanggar hukum Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99 dan bisa terkena hukuman pidana karena statusnya dia masih berkredit. Ya belum, walaupun STNK-nya memang atas nama yang bersangkutan, tetapi kan belum selesai dan belum lunas, dan STNK itu hanya surat tanda keterangan bukti lunas bayar pajak, bisa dibawa kendaraannya itu di jalan, karena ini jalan umum harus punya STNK. Sementara bukti kepemilikan ada, BPKB-nya ada di mana? Ada di perusahaan pembiayaan karena belum lunas. Dan inilah yang perlu kita edukasi bahwa ayo masyarakat, kalau semuanya membayar dengan rapi dan lunas dan tidak perlu ada keributan tentang eksekusi dan hampir 100% semuanya adalah debitur yang baik, pasti suku bunganya akan berangsur-angsur tidak akan tinggi dan berangsur-angsur akan turun. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa perusahaan pembiayaan mempunyai efektivitas dan efisien dari beban operasional dibagi pendapatan operasional, dan masih sangat baik sisi daripada laporan keuangan yang ada. Dan inilah yang menyebabkan perusahaan pembiayaan masih terus tetap teguh dan gigih di dalam berusaha, ya, dalam hal misalnya untuk memberikan pinjaman kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, karena perusahaan pembiayaan ini menjadi satu alternatif pendanaan bagi para nasabah-nasabah yang non-bankable, yang tidak bisa mendapat pinjaman dari bank, datang ke kami dengan sangat sederhana, mau beli motor mobil, ke bank mau beli motor mobil mungkin tidaklah mudah, banyak hal yang perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa kita bisa melihat dari tabel yang ada bahwa komposisi pembiayaan yang memang sudah lebih dirapikan oleh otoritas jasa keuangan, tentu kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, bahwa kita lebih terus diarahkan bahwa ayo, ada barang konsumsi pasti masih 67%, tapi ayo mulai bertahap masuk ke barang produktif yang dibiayai, ada jasa, ada piutang usaha. Dan di barang produktif tadi sudah saya sampaikan bahwa kita banyak membiayai mobil-mobil pengangkutan, alat berat, barang produktif lainnya, mesin-mesin, dan lain-lain. Masuk ke dalam komposisi barang konsumsi yang dibiayai. Seperti saya sampaikan bahwa mayoritas masih seputar pembiayaan roda 4 baru, roda 2 baru, roda 4 bekas, roda 2 bekas, walaupun ada barang konsumsi lainnya dan barang-barang elektronik, rumah tinggal bekas pertama ada, dan lain-lainnya itu tidak terlalu banyak. Next. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan dan juga Pak Andra sudah menyampaikan bahwa tingkat debitur yang tidak baik tidak besar.
ya, di mana OJK mengatur tidak boleh lebih dari 5%. Namun demikian, ini kami terus menjaga, kualitas terus kita jaga. Tentu kembali lagi apresiasi kepada otoritas jasa keuangan, bahwa saat ini APPI, industri pembiayaan, sudah terkoneksi dengan SLIK OJK yang kita kenal dengan BI Checking. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa kalau sekarang ini tidak dengan mudah bisa mendapatkan pinjaman melalui perusahaan pembiayaan kalau memang yang sudah punya catatan buruk. Catatan buruk artinya pernah kredit motornya nggak dibayar, pernah bermasalah, kredit mobilnya bermasalah, kredit apapun juga di perusahaan pembiayaan pernah bermasalah, pasti tercatat dan tidak akan bisa lagi mendapatkan pinjaman. Nah, ini semakin baik, semakin rapi, otoritas jasa keuangan juga artinya memberikan social punishment kepada orang-orang yang memang tidak melakukan tanggung jawab yang baik terhadap hutang yang sebenarnya sudah diambil. Jadi prinsip kami adalah selalu mengingatkan kepada calon debitur, kalau belum siap berhutang, ayo jangan berhutang dulu. Tapi kalau sudah siap, ayo mari kita disiplin untuk membayar hutang-hutangnya yang ada, agar kedepannya dimulai dengan hanya satu motor, nanti bisa punya 2 motor, 3 motor, 4 motor, karena itu adalah aset yang bisa dijadikan jaminan untuk modal kerja di masa yang akan datang. Next. Kita tahu bahwa banyak sekali sekarang ada adik kita yang luar biasa paham tentang teknologi, paham tentang apa transaksi secara online dan segalanya. Ada kita kenal dengan P2P atau pinjol dan lain-lainnya. Perusahaan pembiayaan tetap akan fokus dan yakin bahwa kita tetap harus memerlukan cabang-cabang kita di seluruh Indonesia yang saat ini memang banyak sebarannya di wilayah Jawa dan Sumatera. Kenapa kita perlu cabang? Karena saya kok meyakinin gini loh, kita pasti perusahaan pembiayaan sekarang sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tapi semua teknologi dan perkembangan yang sangat cepat dan baik ini kita ikuti untuk misalnya nasabah mau melakukan aplikasi secara online, misalnya mau beli apa dan segalanya secara online, data-datanya dimasukkan secara online. Tapi kita yakinin bahwa yang namanya collection, tagihan, mengingatkan debitur untuk membayar hutang, tidak bisa hanya semata-mata dengan pengiriman SMS, pengiriman WhatsApp. Tetap pada waktunya kita harus mengunjungi dan datang ke rumah sang debitur manakala kita ingin mengetahui ada kesulitan apa sih pembayarannya tertunda. Terpenting sebenarnya kalau memang ada sulit membayar hutang adalah datang dan berkomunikasi. Ada pola-pola tadi Pak Andra sudah menyampaikan, di tengah masa COVID kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita lakukan restrukturisasi dan rescheduling. Lebih dari 50% portofolio perusahaan pembiayaan 200 triliun lebih di restru. Alhasil apa? Nyatanya bahwa dari 50% 200 triliun yang di restru, ternyata semuanya kembali menjadi nasabah yang baik dan normal. Alhamdulillah bukan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata tidak akan membuat industri keuangan baik pembiayaan mengalami masalah-masalah terhadap kredit macet yang kita pernah alami di tahun 98. Kita takut krisis Asia bisa terjadi karena kasus kesehatan atau COVID, ternyata tidak. Nah, ini semua berkat kerjasama yang sangat baik antara pelaku industri dengan regulator dan masyarakat juga yang menjadi debitur yang tertib membayar hutang-hutangnya. Next. Nah, ini apa sih slide-nya? Bapak Ibu bisa lihat loh, bahwa ternyata kita sekarang ada lembaga yang kita kenal dengan Pevindo Biro Kredit. Pevindo Biro Kredit ini sekarang mendata bahwa kita lihat dari fintech, pinjol. Ternyata pinjol ini membiayai debitur-debitur yang dengan resiko yang sangat tinggi, 60,78% itu dikasih pinjaman. Dan 36,17 resiko tinggi. Ya nyata 97% debitur yang resikonya sangat tinggi dan tinggi, ini dibiayain oleh pinjol. Makanya kredit macetnya banyak ya Bu Dwi ya. Nah, ternyata ada di sini 97% nih. Ya dibiayain oleh sang pinjol atau perusahaan P2P atau pinjol yang memang akhirnya berujung debiturnya tidak membayar, akhirnya ada ribut-ribut antara bagaimana cara menagihnya yang kurang etis. Nah, terus bagaimana? Tapi sekarang sudah diatur oleh OJK ya, penagihan itu harus tidak boleh misalnya mendownload kontak-kontak number dan segala. Sekarang sudah tidak banyak terdengar. Tentu ini OJK bekerja dengan sangat keras bersama asosiasi AFPI, dan saat ini pinjaman online juga sudah semakin rapi, semakin baik dan segalanya.
Karena memang perlu dipahami bahwa sebenarnya ayo kita harus apresiasi loh kepada teman-teman yang di fintech lending. Mereka merangkul yang sangat beresiko tinggi, resiko tinggi. Nah, harapannya orang yang beresiko tinggi dan resiko tinggi ini yang tidak punya akses untuk dapat pinjaman melalui perbankan karena sudah sangat tinggi, dapat dari pinjaman online, harusnya dia bisa memperbaiki diri juga agar bisa menurunkan resiko dia menjadi resiko yang sangat rendah. Bagaimana di perusahaan pembiayaan? Di perusahaan pembiayaan, industri pembiayaan bisa dilihat bahwa kami pun juga masih membiayai orang-orang yang punya resiko sangat tinggi dan tinggi. Buktinya 42, 31 ya 70 lebih ya dari memang agak lebih baik dibandingkan dengan fintech karena kita ada slick yang kita bisa cek. Fintech nggak punya slick, tapi saya yakin fintech segera dalam waktu dekat juga menjadi anggota slick. Nah, secara berangsur-angsur ternyata di perbankan juga 26-28%. Artinya apa? Kita ini nggak murni-murni saklek. Artinya bahwa Anda tuh resikonya yang sangat tinggi nggak boleh dapat pinjaman. Nyatanya orang yang resikonya sangat tinggi, yang mungkin dikatakan sangat tinggi dan tinggi, masih bisa sebenarnya memperbaiki kinerja-kinerja yang mungkin dulu pernah bermasalah, tapi masalahnya memang tidak bisa dihindari, tapi dia kembali menjadi debitur yang sangat baik. Harapan kita adalah debitur-debitur yang sangat tinggi dan tinggi ini secara berangsur-angsur menjadi debitur yang memang punya resiko di dalam setiap usaha dan lain-lainnya, tapi tetap terukur. Itu kira-kira. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi bahwa saya bilang nanti ada slide-nya. Nah, disinilah bisa kita lihat bahwa perusahaan pembiayaan, walaupun kita ditargetkan di Desember 2023 harus 10% dari total portfolio kita ke sektor produktif, nyata bahwa kami sudah mulai lebih awal. 21% kami sudah ke sektor produktif di 2018, terus meningkat kami sekarang di posisi Mei 2023 di 36%. Yang tentu terbagi dalam usaha menengah, kecil, mikro, dan total piutang UMKM kita kurang lebih sekitar 160 triliun. Tidak disadari, bukan bagi mungkin yang kaget tiba-tiba bahwa ternyata perusahaan pembiayaan ini enggak semuanya konsumtif ya. Ternyata memang sudah masuk ke sektor UMKM itu sendiri. Namun tetap harus ada jaminan, yaitu apakah itu BPKB sepeda motornya, BPKB mobilnya, yang sebagai jaminan untuk usahanya mereka. Dimulai dari mungkin konsumtif, yaitu kredit motor, mobil. Akhirnya setelah lunas, motor mobilnya bisa dijaminkan lagi, mendapatkan pinjaman modal usaha atau modal kerja. Nah, inilah yang menjadi sekali kita mendayu, sekali kita kredit, sekali kita mendapatkan kepercayaan, secara terus-menerus kita bisa mengembang tumbuhkan aset kita dan akhirnya kita bisa menaikkan taraf kesejahteraan kita, hidup kita, bahkan kita bisa mengajak keluarga kita untuk lebih baik dan lebih sejahtera. Melalui siapa? Melalui perusahaan pembiayaan. Maka tagline perusahaan pembiayaan yang saya ingin sampaikan adalah perusahaan pembiayaan itu punya tagline secara industri adalah maju berkat pembiayaan. Saya ingin semua nasabah-nasabah debitur maju berkat pembiayaan dan terhindar dari kasus-kasus yang misalnya kita harus bertempur dengan yang namanya ada backup dari LSM, harus ada eksekusi dan lain-lainnya. Itu yang terakhir lah yang kita inginkan. Yang penting komunikasi, ada masalah, bawa kendaraannya. Enggak, kita akan eksekusi. Kita mau restru, mau rescheduling, kita sudah buktikan 200 triliun kita restru. Namun yang perlu kita inginkan adalah keterbukaan, ya. Yang kita inginkan adalah dengan lapang dada, dengan berani kita mengatakan saya nggak bisa bayar dulu. Bagaimana kalau saya restru ini? Kami ini adalah perusahaan yang berizin. Kami ini adalah perusahaan yang tidak boleh melakukan premanisme. Dan pasti OJK akan memberikan kami ganjaran, baik SP maupun apapun juga. Kami sangat harus tertib dan harus mempunyai tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang baik. Jadi artinya secara peraturan OJK sangat-sangat ketat di dalam mengawasi dan mengatur perusahaan pembiayaan atau industri kami. Next. Nah, ini bisa kita bayangkan. Tadi kalau saya mengatakan NPF kita secara industri 2,6, yang di UMKM juga sama, kurang lebih 2,6. Artinya sama, linear dan tidak ada. Artinya bahwa dengan 160 triliun, dengan 450 triliun, ternyata kita masih dalam batas-batas toleransi yang sangat baik dari sisi para debitur-debiturnya. Dan tentu harapan kita ini akan terus turun dan akan terus baik dengan kita melakukan sosialisasi dan edukasi bahwa kalau kita mau bertransaksi dan mau meminjam uang, sikapilah dengan bijak. Pinjaman dibayar, semakin kita disiplin dan dibayar,
semakin kita dipercaya oleh perbankan, semakin kita bisa dapat menumbuh kembangkan apa yang kita miliki menjadi baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Apalagi kalau kita ini pakai dengan untuk usaha dan usaha ini untuk keluarga, semua jenis aset yang kita punyai, miliki sebagai jaminan, tapi bukan untuk diambil jaminannya, untuk dieksekusi dan dijual. Marilah kita berusaha dengan baik, dengan bijak, sehingga kita bisa terus saling bertemu di dunia pinjam meminjam dan adalah untuk kesejahteraan para pelaku UMKM. Yakinilah bahwa Indonesia kuat ekonominya melalui para pelaku UMKM. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin ini slide saya yang terakhir. Betul. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi atas paparannya. Maju berkat pembiayaan, sebuah tagline yang cukup humanis, dan kami ucapkan applause virtual thank you to Bapak Suwandi, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Ialah Indonesia dengan maju berkat pembiayaan. Itu yang mungkin tersirat dari paparan pada kesempatan siang hari ini ya Pak ya. Apa yang tangan kita lakukan hari ini akan menentukan hari esok. Karena itu, Bank Mandiri mengumpulkan tangan-tangan hebat untuk membangun masa depan. Tangan yang bekerja untuk menginspirasi. Tangan yang menanam kebaikan besar agar dapat hidup berdampingan sekarang, nanti, dan selamanya. Apa yang kita lakukan hari ini? Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi. Nah, ini Jimmy. Ini Dodi, pengusaha kopi. Cita-citanya punya mobil buat nyenengin istri. Saya mau punya mobil, move aja. Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi. Ini Fikri, konten kreator. Buat tetap eksis, Fikri selalu pakai angkot, tapi kok sering ngaret. Pengen punya motor. Mau punya motor? Move aja. Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi. Nah, ini Jimmy, diberkahi paras opa Korea dan kemampuan masak yang luar biasa. Enak banget, Opa. Kapan bikin restorannya? Segera deh ya. Butuh fasilitas dana? Move aja. Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi. Di mana ada mimpi, di situ terpacu sebuah semangat. Bersama Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi. Lanjut dong ya. Oke, kembali bersama kami. Mandiri Utama Finance, wujudkan semua mimpi, dan pada dasarnya maju berkat pembiayaan. Seperti itu ya Pak Suwandi Wiratno atas paparan. Dan semoga masyarakat Indonesia makin bijak dalam dalam menggunakan pembiayaan yang sudah di-approve oleh para perusahaan pembiayaan ya. Mereka harus lebih dapat mengalokasikan dana-dananya yang memang khusus untuk yang lebih ekonomis dan modal kerja seperti itu ya Pak ya. Nah, pertanyaan karena ini saat ini nanti ada paparan dari Bapak Syahnan Palibi selaku Ketua Umum dari Himpunan Mikro Kecil sudah menyampaikan, dan saat
ini perkenankan Pak Syanan Palupi untuk memberikan paparannya. Kami persilahkan Pak Syanan. Baik, terima kasih. Materinya saya sudah sharing. Mungkin saya tidak bisa sharing sendiri karena saya baru rapat juga dengan Dirjen Pajak barusan saja selesai. Setelah itu saya lanjutkan ke tempat yang lain. Maka kalau nanti boleh dibantu untuk sharing materinya. Ya, tapi saya pun sudah siapkan kalaupun mungkin tidak bisa di-share, saya akan beberapa poin yang bisa saya sampaikan, paling tidak sekitar 11 poin. Sebelum saya menyampaikan materinya, saya mengucapkan terima kasih kepada CEO Good Money ID, kemudian saya menghormati atau saya berikan kehormatan atau penghormatan kepada seluruh pembicara yang terhormat, kepada CEO, pertama tadi CEO-nya Good Money, kemudian CEO-nya OJK atau sebagai keynote speaker Pak Agusman dan Pak Andre tadi, kemudian Pak Suwandi sebagai Ketua API, dan kemudian Pak Asep Yusuf sebagai CEO Wish Group, dan yang terakhir yang juga sangat berperan luar biasa adalah pada moderator Bu Indah yang luar biasa. Saya mulai dari tentang geliatnya multi finance. Jadi kalau melihat dari beberapa perkembangan terakhir, dari beberapa diskusi kami di Mikindo maupun di Apindo, maka memang luar biasa ini pergerakan dari perusahaan pembiayaan sampai hampir setengah 500 ya, 400, sekian triliun ya, itu luar biasa pertumbuhannya. Walaupun ekonomi kita masih barangkali belum stable 100%, tapi bertumbuh berkembang. Ini menurut saya patut kita apresiasi dari manapun melihatnya. Kalau dia bertumbuh berarti pertumbuhan itu merupakan apresiasi yang luar biasa. Nah, tetapi yang berikut kita mau bicara tentang NPL-nya juga atau non-performing financial-nya juga bagus, walaupun tadi ada kenaikan disampaikan oleh Pak Ketum. Artinya kenaikan pembiayaannya, kenaikan kinerjanya, kemudian jumlahnya juga meningkat, kemudian non-performing financial-nya pun cukup baik ya, cuma 2, sekian, bahkan naiknya cuma 0, sekian persen. Itu luar biasa itu. Kalau di perbankan perkreditan rakyat itu masih tinggi NPL-nya untuk seluruh nasional. Nah, itu luar biasa. Dan yang berikut saya akan sampaikan adalah optimism 2023. Seluruh stakeholder menurut saya optimis. Bahkan teman-teman anggota kami di Mikindo itu sudah mulai banyak mereka yang mempersiapkan diri untuk menukar kendaraan motornya atau mengambil baru kendaraan motornya, apakah itu second atau mungkin merek-merek baru atau brand baru. Artinya bahwa ini potensi sekali bagi industri financial khususnya multi finance. Begitu juga potensi bagi kami sebagai pengusaha, terus kemudian anggota-anggota kami yang sangat banyak sekali membutuhkan pembiayaan-pembiayaan, bukan hanya pembiayaan mobil motor atau pembiayaan lainnya yang tadi saya dengar juga sudah berkembang bertumbuh ya di create sedemikian rupa. Kemudian yang berikut adalah kita bicara geliat investor asing. Investor asing sekarang ini sedang marak sekali yang mau berinvestasi di Indonesia. Bahkan saya kemarin baru diskusi sama teman, Pak Salam, ada nggak kemungkinan besar lembaga pembiayaan yang mau dioper? Nah, kalau Pak Ketua tadi ada info, boleh disampaikan ke saya nih. Ada satu rekan saya yang minta kalau ada informasi yang berkaitan dengan itu boleh dikasih ke saya, dan dia beserta dengan investor lainnya. Artinya ini potensi sekali. Orang berminat untuk investasi di sini, berarti kan mereka melihat ini ada opportunity yang luar biasa ke depan. Bukan hanya sekarang, ke depan juga begitu luar biasa. Itu bicara tentang optimism 2023. Kemudian yang berikut, geliat investor asing ini juga menurut saya, kalau orang asing berminat, menurut saya itu opportunity luar biasa. Di industri manapun, kalau orang asingnya atau investor asingnya sudah mulai banyak ke sana, maka industri itu dalam tanda kutip itu sangat-sangat menarik, sangat interesting. Nah, kalau sangat interesting, maka menurut saya nanti kita bicara sedikit tentang pembiayaan kepada sektor realnya. Pertumbuhan sangat pesat dibandingkan dengan institusi-institusi lain, bahkan mungkin bisnis secara keseluruhan
menurut saya bisnis financial ini yang paling luar biasa bertumbuh berkembangnya dan aman-aman saja. Kenapa? Manajemen risikonya juga bagus. Kemudian pengawas juga bilang tadi oke-oke saja, dan kemudian masyarakat juga relatif tidak banyak yang protes, walaupun ada beberapa nanti yang terakhir akan saya sampaikan, pengalaman-pengalaman dari teman-teman pengguna, ini mungkin tantangan lah gitu. Yang berikut adalah pembiayaan kendaraan. Pembiayaan kendaraan ini memang menjadi majority yang menurut kami yang sekarang ini aksesnya sangat-sangat begitu mudah. Begitu mudah sekali. Bahkan kalau kita datang ke showroom mobil atau motor itu, dulu pernah bahkan tidak pakai DP pun boleh dibawa itu motor langsung atau mobil langsung, luar biasa ya. Dan tidak harus ke perusahaan pembiayaannya, kita datang ke showroom mana saja di beberapa tempat, khususnya di Jakarta, di Jabodetabek, itu mudah sekali. Ini yang sangat apresiasi. Kemudahan aksesibilitas ini adalah salah satu kesuksesan suatu bisnis. Kami bilang itu aksesibilitas nomor satu. Kalau aksesnya bagus, berarti bisnis itu keren. Nah, itu keren. Kemudian yang kedua, yang berikut bukan yang kedua, baru pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah masih kecil. Jadi pangsa syariah ini banyak sekali memang teman-teman yang berminat juga di pangsa syariah. Ada dia yang nggak mau konvensional, dia maunya syariah. Mungkin ini salah satu saran kami atau mungkin jadi perhatian kawan-kawan di bisnis multi finance ini untuk pembiayaan syariah ini. Nggak tahu saya ada nggak kartu kredit syariah ya. Nah, kalau ada kartu kredit syariah, itu menurut saya boleh itu nanti kita bisa kerjasama bagaimana memasarkan kartu kredit syariah itu. Nah, sebelum kartu kredit syariah mungkin ya paling tidak pembiayaan lain yang bentuknya syariah, harapan kami ini akan diperbanyak volumenya. Walaupun konvensional itu memang banyak peminat, tapi syariah itu penting. Baik, yang berikutnya adalah bicara tentang pembiayaan kepada UMKM. Ada beberapa, sebelum saya akhiri nanti, poin-poin yang jadi masukan buat teman-teman. Setelah akses tadi itu keren. Yang kedua adalah kita berharap ada literation. Literation tentang multi finance atau tentang keuangan kepada UMKM, kepada sektor real yang khususnya anggota kami ya di UMKM dan koperasi. Bagaimana mereka bisa memahami bahwa seluk-beluk financial itu tadi disebutkan mereka pakai uang bank juga, kemudian ada investasi, tetapi ada risiko juga gitu. Mereka di bahasanya gini, dipantau terus oleh OJK, dan kalau umpamanya kita memberikan literasi kepada kawan-kawan UMKM kan membuat mereka mengerti. Mereka mengerti ini loh kebutuhan dari multi finance, ini plus minusnya, nah ini juga risikonya kalau teman-teman nanti mungkin dalam tanda kutip, kalau tadi disebutkan ada nanti yang barangkali ya bersentuhan dengan debt collector, bagaimana kita menyelesaikan perkara itu supaya jadi jangan sampai ke ranah hukum, kemudian dicari jalan keluar supaya sebelum ke ranah hukum atau katakanlah kalau terjadi apa-apa dengan kawan-kawan debt collector ini, kita sampaikan sama mereka cari jalan tengahnya. Yang kedua atau yang berikutnya adalah kasus-kasus tentang penggadaian, kemudian menjual, memindah tangankan, kemudian pindah alamatnya, dia bawa itu motor atau motor ke kampung dia atau di mana dan susah dicari. Nah, bagaimana kita bisa memahami bahwa itu tidak boleh dan itu tidak menguntungkan, itu merugikan para pihak. Kalau kita berikan literasi berkelanjutan, mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan asosiasi. Kita siap bekerjasama dan kami banyak bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti perbankan itu, bahkan hari ini dengan Dirjen Pajak, berkali-kali kita dengan Dirjen Pajak, dengan BPOM, kemudian dengan BPJPH dan lain-lain, banyak Kementerian Agama, banyak kita bekerjasama supaya menghindari halal lompai. Kementerian Agama itu dengan halal, mengapa harus halal? Kemudian BPOM, mengapa harus ada MD, mengapa harus ada PIRT dan segala macam. Begitu juga dengan Kementerian Investasi. Pak Bahlil itu hampir berkali-kali asal ada program kita harus diikut sertakan supaya mereka paham surat menyurat itu penting. Kita baru ada 11 perusahaan yang anggota kita khususnya yang baru dapat izin atau yang dapatkan izin resmi dari kementerian. Kemudian berikutnya lagi yang paling penting juga ini menurut saya adalah bagaimana kita memberikan kepada kawan-kawan sektor real khususnya UMKM itu advocacy. Advokasi bukan hanya advokasi hukum ya, tapi advokasi tentang bagaimana mereka mendapatkan pinjaman, tapi itu manfaat buat mereka dan kemudian menjaga agar kepercayaan yang diberikan ini terus-menerus berjalan dengan baik. Apalagi tadi saya dengar tadi ada SLIK. SLIK itu kan tujuannya supaya kalau ada di antara kawan-kawan pengguna ini yang bermasalah nanti dari aspek kredit macet, kemudian kredit nggak lancar, maka itu akan menjadi catatan penting dan ini akan merugikan bisnis. Nah, bagaimana supaya jangan terjadi seperti itu? Nah, kita berikan literasi. Dan yang terakhir ini yang paling penting, kami sudah meluluskan 135 seluruh Indonesia pendamping UMKM.
Jadi harus didampingi ini. Nah, mungkin nanti teman-teman bareng-bareng kita mendampingi mereka bagaimana berbisnis dengan baik dan sehat. Kemudian nanti masuk juga ke good corporate governance ya dari multi finance. Tapi UMKM juga perlu tahu good corporate governance itu perlu. Kemudian berikutnya adalah CSR. CSR itu nanti menjadi corporate sharing value. Jadi meningkat dia. Dan kemudian yang berikut, yang terakhir ini poin saya supaya yang terlalu lama. Mungkin sebagai saran ada beberapa poin yang paling penting menurut saya yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Sektor real itu katanya kemana, kemudian sektor keuangan kemana, sektor real kemana. Jadi perlu ada sering-sering pertemuan, jangan sampai yang satu ke sana, satu ke sini, satu ke sana. Pak Jokowi sampaikan di satu kesempatan, dia bilang begini, sektor real ke sana, keuangan ke sini, kemudian Pak Jokowi mau kemana sih sebetulnya gitu. Ini yang berikutnya adalah kredit macet multi finance semester ke-1 juga menurut saya dari data-data yang disampaikan itu sangat luar biasa baiknya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ini menandakan bahwa kalaupun ada naik sedikit itu menurut kami ya normal-normal lah, karena naiknya tinggi, kredit macetnya tinggi, atau nanti ditambah, biasanya kan dalam perbankan kalau dia memperkecil itu bisa restrukturisasi dan macam-macam, kemudian bisa juga menambah volume kreditnya. Dan yang terakhir, yang ini penting menurut saya, poin-poin yang penting ini bicaranya adalah pertama, harapan saya adalah bagaimana caranya multi finance ini menjaga reputasinya, agar jangan sampai nanti kalau ada kasus-kasus berkaitan dengan hukum, kemudian ada terjadi viral di internet, viral di media sosial, kemudian kesannya merugikan para pelanggan atau para kawan-kawan pengusaha mikro kecil menengah, mari dinetralisir supaya reputasinya tetap tinggi. Dan kemudian sektor pendanaan mungkin barangkali tidak harus dari perbankan, mungkin meng-create itu model-model pendanaan yang lebih mudah, lebih murah, supaya biaya yang katakanlah dikenakan kepada UMKM itu juga tidak terlalu mahal bersaing. Ini kami belum lama bicara juga kerjasama dengan Pegadaian, mereka lebih murah sedikit, kok bisa gitu? Terus saya nggak tahu, Pegadaian itu lebih murah sedikit. Kemudian yang berikut, marketingnya. Cara marketingnya sudah bagus, tapi ditingkatkan lagi kembali, dan kemudian corporate governance, kemudian corporate communication, kemudian CSR menjadi CSV, kemudian pendekatan IT, manajemen risiko, dan terakhir itu menurut saya adalah berkaitan dengan human capital management atau SC, dan pelayanan yang terus satisfy, membutuhkan, mengutamakan satisfy atau kepuasan kepada sektor real. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahnan Paliti, mewakili dari Himpunan Mikro dan Kecil Pengusaha Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan ucapan secara virtual kami persembahkan kepada Pak Syahnan Paliti. Semoga dapat mengakomodir rekan-rekan di mikro dan kecil ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, untuk mengetahui bagaimana fungsinya daripada pembiayaan dari ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Syahnan Paliti, Ketua Umum HIPMIKindo. Sukses untuk teman-teman pengusaha mikro dan kecil. Semoga dapat juga memfilter bagaimana sektor-sektor mana saja atau perusahaan-perusahaan pembiayaan segimana saja yang harusnya dapat mereka ambil, gitu. Begitu ya Pak Suwandi kiranya. Agar maju berkat pembiayaan ini juga dapat terserap oleh mereka, dan edukasi serta literasi juga kan mereka dapat seharusnya bicara menonton, melihat cuplikan ini ya. Oke. Ya, terima kasih kepada para pembicara hebat khususnya pada pagi hari ini. Inilah tugas kita bersama dalam literasi dan edukasi masyarakat Indonesia yang Pak Suwandi sampaikan bahwa ada bom SDM ya, sumber daya manusia ya, yang itu adalah tugas kita bagaimana menggiring mereka agar cermat dalam
dalam perusahaan pembiayaan khususnya tidak asal dan dapat memenuhi kewajibannya. Oke, dan untuk yang terakhir Pak, punten kiranya saya akan sampaikan dari Good Money ID mempersembahkan dari perusahaan aplikasi yang nanti akan memaparkan bagaimana aplikasi itu menunjang digital. Jadi para UMKM juga khususnya dapat memberikan kinerja keuangan yang nantinya diserap oleh perusahaan pembiayaan. Begitu Pak Suwandi ya. Oke, Pak Agus, Pak Asep, Murad kami persilahkan dari Yes Group untuk sambutannya, paparannya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya. Terima kasih Pak. Biasa. Ya, Pak. Kami silakan. Closing area Pak. Tapi tidak mengurangi makna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam kenal Pak Dwi, Pak Andra, Bu Dwi khususnya nih, terima kasih banyak nih atas penyelenggara dari Good Money dan Pak Suwandi, serta Pak Sana nih, sahabat lama nih Pak Sana, berketemu di sini nih. Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini mungkin saya akan mengenalkan lebih jauh sebetulnya. Mungkin tadi itu dari kalau saya udah rangkum Pak beberapa materi yang disampaikan oleh para pembicara. Mungkin boleh saya izin share Bu Indah? Enggak Pak, enggak. Ya, jadi mungkin saya lebih ke permasalahan yang ada di multi finance khususnya, karena sektor real ini sektor finansial ini lebih di ujungnya. Ya, jadi makanya saya sedikit mungkin salah satu daripada mengantisipasi bagaimana gagal bayar dalam usaha multi finance. Nah, yang pertama mungkin sekarang tuh multi finance Bu, itu banyak atau Bapak bergerak di captive market. Nah, captive market itu terutama misalnya sekarang ke karyawan-karyawan atau ke kementerian-kementerian sekarang udah banyak tuh Pak, karena saya salah satu juga pengurus di koperasi, ini banyak didatangin oleh multi finance dan sebagainya. Nah, tapi jangan salah, kalau seandainya dengan karyawan sih mungkin nggak ada masalah, tapi pada saat misalnya itu berhubungan dengan kementerian, karena mungkin mohon izin Pak Andra, karena kementerian itu kan harus 100% dulu masuk ke gaji. Jadi ini yang paling banyak yang gagal debit atau gagal potong. Nah, yang kedua ada permasalahannya adalah di sini belum ada aplikasi yang khusus untuk penanganan antisipasi terjadinya gagal bayar. Nah, kami dari PT WIS menyediakan, karena memang PT WIS ini penyedia aplikasi Bu, software yang tentunya mungkin yang tadi saya sudah rangkum, karena walaupun NPF-nya itu atau NPL-nya itu 2,67%, secara yang disampaikan oleh Pak Suwardi mungkin itu terlampau kecil, tapi itu mungkin adalah subsidi, artinya kan tidak semua, tapi ada beberapa yang multi finance di sini tuh banyak yang mengalami atau NPF-nya tinggi di bawah itu, di atas itu. Nah, sistem yang kami bangun ini nanti seperti ini kira-kira, jadi sistem terintegrasi dari mulai loss atau loan original system sampai ke core system. Nah, core system itu mencatat Bu atau Bapak, dan langsung nanti ke collection system. Kalau saya terangkan di sini satu-satu atau saya tampilkan, ini cukup memakan waktu. Saya cuma menjaga aja di sini, karena ini keterkaitan semuanya terintegrasi dari mulai loss, core system maupun collection system. Nah, dari sini baru akan terjadi pencegahan atau antisipasi. Nah, salah satu yang akan saya sampaikan di sini, kalau loss saya tidak akan sampaikan, core system juga kan mungkin multi finance itu banyak yang sudah pakai. Yang akan saya sampaikan di sini adalah collection system. Nah, bagaimana collection system itu, apa keuntungannya? Nah, di sini termonitor secara harian debitur yang nunggak. Nah, pembagian tugas atas debitur yang nunggak secara fleksibel oleh pusat maupun cabang. Jadi nanti bisa di bagian remedial atau ditangani pusat, itu akan membagi setiap orang-orang yang bad debt atau gagal bayar. Nah, di sini memudahkan kolektor pengganti. Jadi di sistem kami itu, apabila misalnya kolektornya itu sudah berhenti atau resign dan sebagainya, itu nanti historinya tetap ada. Jadi di sistem kami itu seperti itu. Nah, kemudian adalah real time informasi. Misalnya apabila sudah setor, ternyata
kolektor itu datang atau menghubungi, itu sudah tidak perlu lagi karena itu sudah real time. Karena tadi yang saya sampaikan di sini, dia antara antara core system dengan sistem collection ini sudah terhubung atau sudah real time. Kira-kira seperti itu. Nah, saya akan show sedikit, Bu. Di sini adalah kira-kira ini gambarannya si sistem itu sendiri. Jadi misalnya contoh nih, laporan tunggakan yang ada itu number of account-nya adalah 390 dengan jumlah pinjaman 3 miliar sekian, dengan baki debit 1,5, tunggakan pokoknya 338, tunggakan margin. Nah, ini adalah sistemnya kami. Jadi ini untuk monitor. Nah, bagaimana ini adalah untuk admin si manajemen ya. Dalam hal ini adalah si orang remedial atau di pusat. Berikutnya adalah kita bisa shop juga berapa orang-orang yang nunggak atau debitur yang nunggak dari 4 bulan sampai 12. Jadi kita bisa shop. Itu ada 38 misalnya. Baki debitnya berapa? 161 dan tunggakan pokoknya adalah 121. Ya. Sekali lagi ini bukan core-nya ya, karena yang core-nya itu tadi yang saya bilang kita ada loss, ada core, sistem, kita pun ada semuanya sampai ke collection. Jadi kita bicara hanya masalah collection. Jadi menjaga mitigasi terhadap gagal debit atau gagal bayar. Begitupun ini, jadi misalnya di shop lagi berapa anggota atau nasabah atau klien dan yang 12 bulan ke atas. Oh, ada di sini ada 2 orang. Nah, ini kita lebih mudah memonitornya untuk manajemen. Berikutnya adalah ini untuk dashboard-nya. Dari total 350 itu baru ter-call atau termonitor 13 orang atau 13 debitur. Ini yang 4 sampai 6, begitupun yang ini di atas 6 bulan. Nah, kita bisa monitor. Nah, ini adalah orang-orang atau kolektor-kolektor perusahaan atau multi finance. Dia ada 7 misalnya, ada Albert, Alex, Anto, Doni, Jerry, Widi, dan Yanto. Nah, ini orang-orang ini akan monitor, bisa kita di sini contohnya misalnya tanggal 6, ya, si Alex ini udah menghubungi 10 orang di tanggal 6. Jadi kita bisa monitor lebih pekerjaannya itu bisa termonitor di dashboard ini, di dashboard atau di usernya manajemen. Nah, ini adalah orang-orang jadi laporan performance dari para kolektor itu sendiri. Kemudian alasan belum bayarnya apa? Ini banyak macam-macam. Misalnya dari sini ada yang akhir bulan dia mau bayar, belum ada dana dan sebagainya. Jadi ini lebih ke buku catatannya si debitur. Nah, ini contoh misalnya. Nah, ini lewat apa? Lewat telepon, lewat lewat email atau WA dan sebagainya. Nah, ini contoh misalnya, karena mohon maaf di sini karena kami juga ada anggota koperasi khususnya yang sudah dipakai oleh koperasi, jadi saya menamakan di sini data anggota. Seharusnya sini ada, kalau untuk multi finance nanti kita kita rubah menjadi customer. Nah, ini begitu. Belum mana yang kita kelihatan di sini ada. Oh, ini belum dihubungi sama si kolektornya itu sendiri. Nah, ini contoh misalnya dia mau menghubungi yang namanya si Asep. Oke. Nah, ini masuk ke si kolektornya sendiri atau menu kolektornya sendiri. Nah, dia di sini ada yang namanya si A ini, dia punya tunggakan, ya kan, sudah di call tuh. Berarti di call oleh si Alex. Nah, ini datanya si A ini dia dengan nomor sekian, ID card-nya sekian, nomor account sekian, dia punya tunggakan pokok 335, tunggakan marginnya 176, ya kan? Terus berarti sudah dihubungi apa belum? Nah, begitu dihubungi, dia nanti dia masih respon, masih urus orang tua yang sakit. Terus bagaimana komitmen bayarnya? Akan bayar akhir bulan ini. Nah, jadi di situ masih ternyata di sana masih catatan, masih kerja. Nah, ini untuk lebih ke catatan si anggota itu sendiri atau si karyawan. Nah, sudah begitu, baru di sini dia ada reportnya, riwayat anggotanya di sini atau riwayat si customer atau riwayat kliennya itu sendiri, si debitur. Nah, ini contoh misalnya. Jadi semua di sini ada record, ya kan, catatan-catatannya. Nah, ini klien kami, Pak. Jadi yang
yang sudah bergabung sama kami. Sekarang udah pegadaian, sudah pakai juga. Di sini ada sahabat gadai, pegadaian mitra bersama, berkat gadai ABC ini sudah pada pakai, dan sekarang ini beberapa koperasi yang sudah pakai klien sistem kami. Demikian mungkin Bu Indah atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada mau tanya jawab silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Servis Murad, Ketua Penjuru Pak Asep. Aplikasinya sangat oke ya, dapat diterapkan oleh perusahaan multi-finance khususnya ya Pak ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Yusuf Murad yang telah menyampaikan paparannya. GOWS Group. Semoga dapat berkolaborasi pada perusahaan pembiayaan yang terlampir, dan saat ini Bapak Ketua Umum juga sudah masih hadir di tengah-tengah kita bersama dalam acara webinar Good Money ID. Terima kasih. Our hands, Kepada Pak Suwandi the very yang hands, masih so strong and mighty berada di they seem, tengah-tengah kami. yet Memperkenalkan unaware Mandiri of the harm can bring. Purple. The hands that make the skies warmer than ever, and leave the unoccupied, but not by beauty. These are the hands that have led us to losing a lot every year. That is why in Bank Mandiri, our hands work toward the cause. Sustainable financial operation without a pause. As we are already one step forward, transition to low carbon economy. Oke, Bapak serta Ibu hadirin sekalian yang masih berada dalam ruangan webinar BKBI, dan saat ini kita akan buka sesi Q&A, question and answer, yang akan disampaikan oleh para audiens, dan kami membuka resi untuk 3 pertanyaan pertama. Dan Bapak serta Ibu, terima kasih, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan yang masih hadir di tengah kita. Bapak, semoga maju berkat pembiayaan, tagline yang telah disematkan dalam APBN dapat nasional dengan baik. Dan terima kasih. Dan Pak Syahnan Palipi juga masih hadir dengan kita, dengan Pak Asep Yusuf Murad. Perkenankan kami buka sesi question and answer. Ya, kami persilakan kepada Pak Fajrul Palas. Dan persilakan Pak, pertanyaannya. Ya, selamat sore. Pak Fajrul, mungkin bisa diaktifkan videonya agar kami dapat berinteraksi. Apa fotonya kepental nanti? Gimana? Oh baik. Oke. Ya. Saya ingin bertanya ke Pak Syahnan Palipi ya. Yang pertama, bagaimana mendorong UMKM untuk membukukan pencatatan keuangan, karena UMKM itu biasanya kurang aware terhadap pembukuan gitu ya. Apa tantangan dan hambatannya? Terus yang yang ini pertanyaan yang kedua untuk Pak Syahnan. Bapak, kemarin kan saya dengar berita itu ada itu ya, wacana Presiden menghapus itu ya, kredit sampai 5M, itu bagaimana respon Bapak? Ya. Terus ada satu pertanyaan untuk Pak Suwandi Wiratno. Ya, Pak, dari mana sih Pak sumber pendanaan perusahaan pembiayaan? Terus ada satu pertanyaan lagi, ini aslinya saya juga kayak pertanyaan naif gitu ya.
tapi memang saya kurang paham betul. Apa sih beda pembiayaan dengan leasing, Bapak? Terima kasih. Selamat sore. Pak Fahru, dari mana ya Pak? Maaf. Saya dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Oke, dari ada 4 pertanyaan ya untuk Pak Syahnan dan Pak Suwandi ya. Terima kasih Pak moderator telah mengkasih waktu. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan Pak Kardo, saya tampung dulu ya Bapak. Pak narasumber, saya coba untuk tampung dulu atau mau dijawab sekaligus saja ya, agar biar paham. Mungkin dimulai oleh Pak Syahnan. Silakan Pak menjawab pertanyaan dari Pak Fajrul Falah. Baik, terima kasih. Mungkin kameranya walaupun agak sedikit terganggu, yang penting suaranya kedengaran ya, Bu Indah ya. Pertanyaan saudara kita dari Jawa Tengah tadi berkaitan dengan bagaimana UMKM itu literate terhadap financial atau keuangan. Kami sebetulnya sering melakukan juga ini kepada kawan-kawan UMKM berupa seminar, dan kemudian kami bekerjasama dengan beberapa puluh perguruan tinggi untuk memberikan kepada kawan-kawan pengusaha UMKM itu agar dia paham tentang katakanlah keuangan. Kalau paling mudah Pak Warno Jawa Tengah itu, nanti Bapak boleh download di bi.go.id. Kami ikut juga waktu melahirkan yang namanya Si Apik. Jadi ada aplikasi Si Apik yang kita lahirkan bersama-sama dengan Bank Indonesia. Nah, itu bisa dipakai. Nah, jadi kalau umpamanya teman-teman agak sulit lah katakan untuk melakukan pencatatan keuangan dan kemudian buat neraca, setidak-tidaknya neraca dan laba rugi secara sederhana, karena dalam undang-undang pajak kita yang disyaratkan itu adalah laporan keuangan, bukan neraca. Jadi laporan keuangan itu sudah memadai kalau kita menggunakan yang namanya aplikasi Si Apik. Si Apik bukan Si Upik ya. Si Apik itu sangat simpel penggunaannya. Itu bisa melalui handphone. Nah, nanti kalau ada apa-apa tinggal tanyakan ke Bank Indonesianya. Nah, itu sudah dipakai banyak teman-teman dan kami selalu promosikan itu kalau teman-teman mau menggunakan itu dengan tidak bayar. Jadi gratis free. Maka gunakanlah Si Apik. Nah, selanjutnya baru nanti kita memang harus mengikuti praktik-praktik bagaimana membuat laporan keuangan yang sederhana, yang gampang katakanlah dilakukan, tidak harus pakai akuntansi dan segala macam. Nah, yang kedua, dengan program menghapuskan 5 miliar, menurut saya itu patut kita sambut dengan gegap gempita. Tetapi begini, saya suka sebutkan harus ada unsur pendidikannya. Kenapa kita memberikan katakanlah barangkali relaksasi dulu waktu zaman COVID. Relaksasi itu saya berapa kali waktu ketemu dengan Pak Presiden juga, kita harapkan diperpanjang. Mengapa diperpanjang? Ya karena memang mendidik supaya mereka, teman-teman yang memang punya niat baik, bisnisnya baik, kemudian hanya yang bersangkutan tidak mampu membayar karena kondisi ekonomi, bukan karena disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan, maka itu patut kita apresiasi untuk diperpanjang. Begitu juga dengan kredit yang sampai 5 miliar ini. Kalau ada kredit 5 miliar yang memang betul-betul usahanya sudah tidak bisa lagi dilakukan perbaikan, kemudian dari segala aspek susah, sedangkan hutangnya banyak, yang bersangkutan tetap mau bisnisnya mesti bikin berubah dan segala macam, maka itu dipertimbangkan untuk bisa dihapus bukukan. Karena menurut saya juga kemarin saya ada dalam forum perbankan juga saya bilang, bagaimana cara UMKM yang memang kreditnya macet itu jangan langsung dibesla dong, kesian, kan ada asuransi. Asuransinya ada, sudah dibayar loh. Ada manajemen risiko. Yang kolektibilitas 1-5 itu sudah disisihkan anggarannya. Kolektibilitas 1 aja disisihkan sekian persen, sampai kolektibilitas 5 sekian persen. Nah, kalau yang bersangkutan sampai kolektibilitas 4 saja, kan sudah bisa negosiasi. Tidak harus dibeslah. Nah, kalau sudah disisihkan, menurut saya tinggal sedikit lagi rugi dari perbankan atau lembaga keuangan untuk membuat satu program agar kredit itu dihapus buku dan hapus tagih. Bukan hanya hapus buku kalau menurut saya. Kalau tidak sanggup lagi hapus tagih saja gitu. Disiapkan peraturannya begitu. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Indah. Senangnya menjadi hapus tagih ya Pak Levi. Iya, itu. Hapus tagih. Oh, nanti diomelin oleh Pak Suwandi Pak kalau seperti itu. Monggo selanjutnya boleh berkenan Suwandi untuk dapat merespon pertanyaannya Pak Fazrul. Pembiayaan itu dari mana sih dananya katanya gitu. Ya, makasih Bu Indah.
seperti yang saya sampaikan bahwa perusahaan pembiayaan itu memang tidak bisa menarik dana dari masyarakat. Kami bukan izinnya seperti BPR, lembaga kecil mikro, ataupun perbankan. Jadi kami tetap menggunakan akses pendananya itu meminjam dari perbankan. Dari perbankan yang dimana dana kami 20% biasanya itu dari modal sendiri, 70% itu dari perbankan, dan ada juga bagaimana kami mengeluarkan surat-surat berharga atau kami menerbitkan obligasi. Sangat sederhana Pak Fazrul, apa yang kami kelola, arti kami kelola dana masyarakat. Jadi agak menarik, saya boleh cerita sedikit tentang bagaimana kejadian masa-masa COVID ya, di mana ada memang Bapak Presiden menyampaikan tolong dibantu rekan-rekan atau masyarakat yang memang bergerak di sektor informal, driver online dan segalanya. Nah, disitulah banyak kita berinteraksi, tapi interaksinya pakai daring lah ya, nggak ada yang berani masa-masa COVID, ketemu pun nggak berani semuanya. Nah, akibat daring lah kita ketemu daring juga hari ini gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada waktu itu banyak, akhirnya kami sebenarnya awal-awal banyak sering dituduh misalnya melakukan eksekusi dan segalanya. Kami terus mengatakan bahwa eksekusi adalah jalan terakhir seperti yang disampaikan pada Pak Syahnan. Kita tuh sebenarnya tidak mau melakukan eksekusi. Eksekusi itu tentu tidak akan membawakan atau membuahkan hasil yang baik buat kita juga, karena eksekusi itu hanya sebagai jaminan. Jaminan itu adalah sebenarnya sebagai bagaimana kita seharusnya secara bersama-sama menjual jaminan yang ada untuk sebenarnya hutangnya terbayarkan, berkomunikasi dan lain-lainnya. Langkah-langkah yang bisa dijalankan adalah kita melakukan restrukturisasi, rescheduling. Jadi pada saat awal-awal COVID itu ya, saya terus mengedukasi bersama teman-teman pengurus, bagaimana juga dengan OJK, dan kita menyampaikan kepada para debitur. Ada beberapa debitur yang kita juga ingin sampaikan contoh antara lain, ya. Antara lain begini kita sampaikan, Pak, Bapak ini baru mulai kredit atau sudah di tengah-tengah atau sudah mau berakhir gitu Bu Indah. Nah, kalau sudah mau berakhir, misalnya nih cicilannya 500.000, tinggal 3 kali cicilan berarti kan 1,5 juta ya Bu Indah ya. Nah, kita edukasi, ngapain nggak mau bayar setahun? Ngapain sih hutangnya digantung? Tinggal kita komunikasi aja sama tempat berpinjam, yaitu di perusahaan pembiayaan. Nanti misalnya 1,5 juta dibagi 10 kali, 150.000 sampai 10 kali, minta dong nggak kena bunga. Saya yakin itu dikasih. Nah, kalau baru mulai, DP-nya mungkin baru bayar 10 juta, 15 juta. Ini masih panjang, tapi ini kena COVID, bagaimana saya tidak berusaha dan segalanya? Nego aja sama perusahaan pembiayaan waktu itu. Gimana kalau setengahnya DP saya dikembalikan, kendaraannya saya balikin? Nggak banyak yang menerima, toh nggak ada hutang, yang penting datanya bersih. Nah, kalau di tengah-tengah bagaimana? Ya mulailah kita berdiskusi, pembayarannya diturunkan cicilannya dari 500.000 misalnya tinggal 150.000. Nah, ini langkah-langkah yang akhirnya ternyata COVID saya sedikit lebih ya menjawabnya supaya paham ya Bu ya. Jadi kita sempat ditanyakan sama debitur kita, Pak Suwandi pinjam duitnya dari mana? Saya bilang saya dari perbankan. Perbankan pinjam duitnya dari mana? Masyarakat Bu Indah. Ayo bank duitnya dari mana? Bank duitnya kan dari kita juga yang taruh duit di bank, deposito, tabungan dan lain-lainnya. Nah, kalau masyarakat semuanya tidak mau bayar cicilan, terus kami nggak bisa bayar ke perbankan nggak bisa bayar ke masyarakat lagi, tabungannya nggak bisa dicari. Nah, waktu itu kami sempat berkelakar sama yang keras-keras hati semua dari LSM, dari organisasi yang mengatakan bahwa ya Pak Wandi itu kan Bapak Presiden udah ngomong nggak bayar setahun. Saya bilang iya, kalau yang terkapar sehingga sakitnya itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa usaha setahun, ya harus kita bantu karena orang terkena COVID. Tapi COVID itu juga mau berkah yang lain kan, artinya tadinya ngojek nggak bisa bawa orang, tapi kan bisa bawa makanan karena orang takut keluar dan lain-lainnya. Ada penghasilan. Jadi akhirnya kami juga melakukan berbagai macam edukasi dan segalanya. Ini salah satu
yang mengatakan bahwa kami di APPI sangat membantu masyarakat pada masa-masa COVID. Ini contoh, saya bisa setel ini ya, semacam ini testimoni yang dimana saya bantu satu yang testimoni yang secara voice recording dia menyampaikan kepada saya, dan sampai hari ini saya nggak kenal. Boleh saya setel, Bu Indah? Boleh Pak, boleh Pak. Jadi Silakan Pak. ketika yang meninggal selang 2 hari ada datang dari pihak leasing BRI menanyakan perihal berkas-berkas asuransi, dan saya langsung bergegas untuk mempersiapkan berkas-berkas tersebut, dan semua sudah beres, tinggal menunggu BPKB keluar. Hingga sampai saat ini belum diurus-urus lagi karena saya udah pasrah, capek karena itu yang kemarin belum selesai, jadi malas ngurusinnya lagi. Ternyata selang beberapa bulan bukan BPKB yang datang, malah tagihan berikutnya. Bentar, ada telepon, saya matiin dulu. Ya, ini lanjut lagi ya. Harus bayar. Nah, saya tanyakan langsung pihak BRI-nya. Ternyata di asuransinya, asuransi ada yang kurang, cuman untuk kekurangannya tidak tahu pasti apa itu. Total utang 5.900.000, dapat diskon 50% dari BRI-nya. Jadi 2.950.000 yang harus dibayarkan. Cuman sanggupan kami dari pihak keluarga bisa bayar 1 juta aja, Pak. Terima kasih banyak. Saya dan keluarga ucapkan kepada Bapak Suwandi yang telah membantu kami. Semoga Bapak sehat dan selalu dilancarkan rezekinya dan tidak lelah membantu orang-orang yang lemah, Pak. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan, Pak. Ini salah satu testimoni yang saya sampaikan bahwa kalau kita berkomunikasi, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Mau ngapain juga kita harus bertempur dengan otot, dengan debt collector, tarik-menarik, dan segalanya. Yang penting masyarakat itu menyatakan apa sih kesulitan dan kesusahannya. Jadi apa disampaikan Pak Syanan tadi, beslah, eksekusi, itu jalan terakhir. Yang Bapak Ibu sering temukan eksekusi di jalan itu adalah manakala kita sudah nggak ketemu debiturnya, dan debiturnya sudah tidak ada, unitnya sudah dipindah tangankan ke orang lain, Bu Indah. Sudah ada di tempat orang lain, sudah dijual, dipindah tangankan. Ini bukan debitur yang kita ketemu, dan itu sudah pidana. Dan 99% kendaraan itu sudah sama pihak ketiga karena dijual di bawah tangan, ini atas kesalahan. Jadi sedikit saya jawab panjang Pak Fasrul bahwa dana kita dari perbankan. Nah Pak Fasrul tadi, Pak Fasrul ya, menanyakan menanyakan tentang pembiayaan itu sama leasing apa bedanya. Nah itu dia tadi Pak Fasrul, saya menyampaikan bahwa masyarakat kenal kita sebagai perusahaan leasing, tapi leasing itu sebenarnya salah satu kontrak yang ditandatangani antara yang mau masuk ke kontrak leasing. Kalau leasing itu sewa Pak Fadzrul, sewa guna. Jadi artinya bahwa dia mau beli alat berat, mau beli mesin, dia bukan pinjem, tapi dia sewa. Manakala dia nggak bayar sewanya, ya harus dikembalikan. Itu sewa menyewa kalau leasing. Tapi kalau pinjaman, beli motor, beli mobil, modal kerja, itu hutang piutang, debitur dan kreditur. Dan itulah saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan kami adalah ada yang sewa menyewa, pembiayaan konsumen. Jadi kami adalah perusahaan pembiayaan yang bisa membiayai segala jenis permohonan daripada dia mau jadi debitur atau dia mau jadi penyewa. Kira-kira demikian Pak Fadzrul. Mohon mudah-mudahan bisa dipahami. Oh ya, terima kasih Pak Suwandi. Sangat menjawab sekali Pak. Oke, Pak Fadzrulnya sudah langsung menjawab nih. Jadi kayaknya sudah lengkap sekali ya Pak ya. Deskripsi yang disampaikan oleh Pak Syahrul dan Pak Suwandi ya. Maksudnya jadi ini PR juga untuk Pak Suwandi nih, Pak Syahnan nih. Bagaimana nanti dapat mengedukasi rekan-rekan mikro kecilnya di lapangan. Itu bukan begitu ya Pak Syahnan ya. Pak Suwandi sudah secara gamblang menerangkan bahwa perbedaannya antara leasing dan pembiayaan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fadzrul. Ya intinya pada dasarnya masyarakat itu harus lebih teredukasi dan terliterasi bahwa perusahaan pembiayaan ini bukan menjadi momok ya Pak Suwandi,
Jadi ibaratnya komunikasi diperlukan menjadi garda terdepan ya Pak, seperti itu ya Pak. Gitu. Jadi tidak ada yang menjadi gerbang ketakutan bagi mereka yang kira-kira saling menjaga kredibilitas. Seperti itu Pak. Baik, kami untuk penerja berikutnya Pak perkenankan untuk 3 pertanyaan juga dari Mbak Citra Anissa. Boleh di video cam-nya dinyalakan, Mbak? Ya, halo Ibu, suaranya sudah terdengar ya? Sudah. Dari mana Mbak Citra Anissa? Iya, mohon maaf sebelumnya karena ini sedang di kantor jadi belum bisa on cam ya Ibu. Saya mau izin bertanya untuk Pak Suwandi. Ini ada 2 pertanyaan Bapak. Yang pertama untuk industri pembiayaan. Itu kan sudah kita tahu lah pastinya beroperasinya itu di lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis juga. Nah di dalam hal ini gimana industri itu bisa menjaga kualitas portofolionya serta mengelola risiko yang mungkin timbul terutama ketika memberikan pembiayaan pada sektor industri produktif yang tentunya sangat rentan terhadap adanya fluktuasi ekonomi. Kemudian yang kedua, untuk tanggung jawab sosial perusahaan, program CSR itu kan pasti ada ya. Nah, kalau di perusahaan pembiayaan itu apakah ada juga inisiatif CSR yang sudah diambil untuk dapat berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan dan juga pertumbuhan sektor industri produktif, dan bagaimana dampaknya sejauh ini itu telah diukur mungkin dengan metrik-metrik tertentu atau ada KPI tertentu dan juga dievaluasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan Mbak Citra cukup mematangkan tentang definisi pembiayaan nih Pak Suwandi. Jadi agak mungkin Bapak sudah mentas langsung disampaikan jawabannya atau dipandu kita dulu Pak Suwandi? Baik, langsung saja ya. Ya, tadi ada 2 ya kalau nggak salah, 1 tentang CSR, 1 lagi tentang bagaimana perusahaan pembiayaan ya secara produktif Bu Citra mungkin langsung saja. Diulang yang CSR yang pertama apa ya tadi? Oh, kompetitif ya. Bagaimana kompetisi? Ya, jadi menilai resiko sama portfolionya Mbak Citra. Mbak Citra, yang pertama apa? Bagaimana kita menghadapi di dunia kompetisi yang sangat kompetitif terus? Bisa diulang pertanyaan? Cara mungkin singkatnya bagaimana portofolio perusahaannya itu bisa tetap terus terjaga baik reputasinya di tengah sektor industri yang sangat fluktuatif terhadap ekonomi gitu Pak, karena kan sektor industrinya produktif gitu, mungkin beda dengan UMKM yang lebih rendah gitu ya. Terima kasih. Ya gini Mbak Citra, jika memberikan pembiayaan Pak. Ya gini Mbak Citra, bahwa kami kan perusahaan yang diatur dan diawasi oleh OJK. Di peraturan-peraturan POJK ini sendiri juga ada yang kita kenal dengan yang namanya bagaimana perusahaan pembiayaan harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola. Prinsip tata kelola itu ada transparent, accountability, responsibility, independent, dan fairness. Nah, prinsip-prinsip tata kelola ini tidak boleh kita hindarkan dan kita harus taat dan kita harus laporkan kepada OJK secara berkala. Selanjutnya, di dalam soal mengukur dan KPI kita kepada OJK tentang tingkat kesehatan keuangan, ada 4 pilar. 1, tata kelola itu sendiri. 2, manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada 8, dari strategi, pasar, bagaimana kita mengukur strategi pasar, strategi operasional, strategi risiko strategis, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, resiko compliance, resiko manajemen, resiko dan resiko reputasi. Nah, semua kita harus masukkan unsur-unsur resiko ini dan kita harus laporan kepada OJK, dan OJK akan mengukur dan menilai cara-cara kita bagaimana
melakukan treatment, di mana juga ada unsur-unsur perlindungan konsumen yang harus kita taati dan kita pahami. Ada prinsip-prinsip, 5 prinsip tentang keadilan, tentang menjaga data rahasia nasabah. Nah, ini menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan, bukan hanya melulu kita memberikan pinjaman tanpa kita memperhatikan semua faktor-faktor itu. Nah, untuk mengukur itu tersebut, tentu kita harus menjaga kualitas aset kita, kualitas piutang kita. Nah, sekarang seperti saya sampaikan, menjaga kualitas piutang kita ini sangat-sangat mudah. Hari ini agar ada debitur yang mengajukan kredit atau pembiayaan ke perusahaan pembiayaan, pastinya kita akan segera melakukan pengecekan. Banyak hal yang dicek, yaitu misalnya reputasi si debitur itu sendiri. Dan mengecek reputasi debitur berbagai macam alat monitoring sudah banyak. Pertama, kita bisa mengecek si debitur itu melalui SLIK. Apakah dia pernah ada pinjaman kartu kredit yang bermasalah, pinjaman pinjol, pinjaman lain-lainnya yang akan secara secara komprehensif sudah dikelola oleh OJK, dan kita bisa tahu bahwa dia pernah punya pinjaman perbankan yang bermasalah gini, dan itu akan terkena dampak SLIK itu sendiri kalau dia tidak segera menyelesaikan kolektabilitasnya, dan itu pasti akan ditolak. Sehingga kalau sebelum 2019, orang kredit motor, dia pernah macet di satu perusahaan pembiayaan, dan dia terus tidak, artinya mengindahkan dia punya kewajiban, dia bisa ngambil lagi di perusahaan pembiayaan lainnya. Kalau sekarang sudah terkena tuh, Mbak Citra, bahwa artinya kita tidak dengan mudah bisa memberikan pinjaman. Sehingga dealer juga banyak tanya tuh sejak 2019. Kenapa kalau dulu dia misalnya jualan mobil dikasih ke leasing lain ini ditolak, atau pembiayaan ini ditolak, pembiayaan lain bisa diterima. Kalau sekarang kebanyakan ditolak. Nah, itulah yang sebenarnya akhirnya tersaring nasabah mana yang baik dan tidak. Nah, selanjutnya terkait CSR, masing-masing perusahaan sudah punya CSR. Mbak Citra, artinya CSR ini merupakan bagian yang suka atau tidak suka merupakan kontribusi kita kembali kepada masyarakat. Dan tentu masyarakat akan melihat bahwa perusahaan pembiayaan ini seperti apa CSR-nya dijalankan. Contoh di kantor tempat saya bekerja, kami sering mengadakan CSR itu menjelang Idul Fitri. Artinya kita berkunjung ya, misalnya kita membantu anak-anak yatim, terus kita misalnya orang-orang jompo, terus bagaimana kita membantu pembangunan masjid, terus bagaimana, terutama adalah yang sekitar-sekitar kita ini, supaya kita juga bahwa kita berada di dalam lingkungan tempat kita berkantor, tempat kita berusaha, bahwa kita sebenarnya peduli ya akan masyarakat setempat, dan sebagian daripada apa yang kita dapati kita membagikan kembali kepada masyarakat. Nah, CSR secara industri kita lakukan edukasi, bahwa setiap tahun perusahaan pembiayaan mengadakan yang namanya Multi Finance Day. Nah, tahun ini kita akan adakan di Palembang, dan itu partisipasinya lebih dari 30-40 perusahaan akan bersama-sama mengadakan basar, mengadakan edukasi. Ini merupakan program-program yang memang tidak terpisahkan dan menjadi bagian yang harus kita laksanakan, karena OJK ada yang namanya Kamar Dewan Komisioner yang kita kenal dengan edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi ini menjadi bagian kegiatan kita yang memang tidak akan terpisahkan dari sekedar misalnya mencari untung dengan bekerja untuk memberikan pembiayaan dan lain-lainnya. Jadi baik yang ada di pembiayaan secara syariah, pembiayaan non syariah, itu semua mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama. Kira-kira demikian, Mbak Citra, semoga menjawab. Mbak Citra, apakah sudah clear sekali jawabannya? Sudah dari sangat mulai jelas. manajemen resiko. Alhamdulillah. Sudah sangat terjelaskan, Bu Indah. Terima kasih juga Bapak Suwandi. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, baik Mbak Citra, ya sudah clear ya. CSR juga ada, Pak Suwandi sudah gamblang memaparkan. Manajemen resikonya juga pastinya karena diawasi oleh OJK ya, Pak ya. Pak. Baik, Pak izin para Bapak narasumber, ini sudah 4.12, sedianya kita juga akan segera selesai, tapi perkenankan mungkin 2 pertanyaan lagi kita akhiri, karena kita ada dari pesan dari para pendukung acara bahwa kita menitipkan merchandise dan souvenir untuk para penanya terbaik. Dan tentunya ini kan menjadikan edukasi bagi mereka yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan lain tentunya. Seperti itu harapan kami dari Good Money. Ya Pak ya, kita dengarkan semua dari Mas Rizky Pratomo. Silakan Mas Rizky, pertanyaan untuk siapa? Mungkin dalam hal ini ada Pak Suwandi dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang saat ini berjumlah sekitar berapa 160-an lebih ya Pak ya?
sudah luar biasa sekali multi-finance di Indonesia. Anggotanya sekarang 151, Bu. Dari 151, ya sudah signifikan ya. Dan kemajuannya luar biasa. Dan ini Mas Rizky Pratomo, apakah sudah bisa memberikan pertanyaan? Ayo, mangga Mas. Halo, dari mana? Selamat sore. Mas Rizky Selamat dari sore. mana? Sorry, Mas. Dari Jakarta. Di Jakarta, boleh silakan. Saya ingin Ini bertanya. kebetulan para penanya ini tidak ada wajahnya nih Pak, sampai dengan 3 penanya, harap dimaklumi. Mangga Mas Rizky, silakan. Ya, ini Pertanyaan saya untuk mau siapa? nanya Pak nih, Rizky, ya. Pak Senen, atau Pak Asep? Pak Suwandi ya, boleh? Iya, ini bagaimana sih dampak ya gencarnya pembiayaan dari multi finance terhadap sektor real, dalam hal ini terjadinya kredit macet ya, banyak kita lihat sekarang ternyata banyak ya multi finance ini yang juga mengalami kolaps akibat banyaknya kredit macet ya, yang tidak terbayarkan tepat waktu juga dari sisi peminjam apa yang diberikan oleh multi finance ya, serta edukasi kepada masyarakat juga pada ini bagaimana untuk multi finance ini juga tidak hanya untuk apa dari segi peminjaman saja, tapi ada tanggung jawab juga untuk hal dalam pengembaliannya. Itu aja Pak, gimana edukasinya kepada masyarakat. Terima kasih. Ini pertanyaan terkait mengenai adanya perusahaan pembiayaan yang berujung akhirnya dicabut izinnya, terus begitu nasabah-nasabah yang baik bagaimana gitu ya Bu Indah ya? Iya, bukan hanya begitu ya? Begitu ya Rizky? Iya Pak. Iya Pak. Mas Rizky. Ya Mas Rizky gini, maka juga dari biar bagaimanapun juga masyarakat harus selalu bijak ya dalam memilih, misalnya juga memilih tempat dia menabung dan segalanya kan juga pilihlah pasti punya lah ya, artinya bahwa di dalam bertransaksi dengan siapapun juga pilihlah yang memang mempunyai reputasi dan memang punya bagus dan segalanya, bukan hanya melulu percaya dengan dealer misalnya dikasih ini dan segalanya, ini loh Anda bisa minjem sama ini. Nah ini dari masyarakat dulu sendiri. Nah manakala sudah misalnya masuk ke dalam situasi yang mau atau tidak mau sebenarnya nasabahnya ini bagus dan ini memang menjadi kendala nih. Nasabahnya bagus, sudah bayar lunas, tahu-tahu nih perusahaan yang dia tempat bertransaksi dia bermasalah, dia nggak bayar hutang bank dan terbanyak melanggar rasio-rasio yang ada, ujung-ujungnya dicabut izinnya, terus mau ngambil PPKB di mana nih Pak Mas Rizky, betul ya? Dan itu terjadi, bukan nggak terjadi dan kita sadari. Nah, banyak beberapa yang memang akhirnya kadang-kadang menghubungi APPI dan kita mencoba membantu, dan kadang-kadang suka atau tidak suka, dan memang karena dia pernah punya pinjaman di perbankan, BPKB-nya ada di bank, dan di bank belum dilunasi, dan ini beberapa kita coba bantu. Nah, sudah terlibat di dalam satu lingkaran yang seperti ini, ya kembali lagi, ada beberapa cara, artinya si pemegang saham yang artinya PT-nya walaupun dicabut, tetap bisa para debiturnya melakukan gugatan-gugatan yang secara hukum, karena PT-nya kan nggak mati, Mas Rizky. Jadi dia tidak boleh kabur terhadap pertanggungjawabannya. Artinya bahwa pemegang saham ya adalah sesuatu yang mereka harus bertanggung jawab dengan manajemennya. Jadi upaya-upaya misalnya kita melakukan tindakan-tindakan misalnya pelaporan secara hukum ke pengadilan, ini kan semuanya perdata, kasus yang dimana terhadap kewajiban si perusahaan tidak dipenuhi ya dilaporkan. Nanti juga mestinya harus ada keputusan yang melalui pengadilan. Jadi suka nggak suka akan jadi berproses yang sangat panjang, Mas Rizky. Jadi pilihlah dengan bijak perusahaan pembiayaan yang memang mempunyai kualitas. Kalau memang ini bisa dipertanyakan ke asosiasi, saya bertransaksi sama yang ini gimana nih? Nah, kan kita kadang-kadang walaupun memang tidak mempunyai data yang lengkap, minimal adalah sedikit pengetahuan kami karena kita tahu mana yang sedang dalam kesulitan atau tidak. Itulah fungsi dan pentingnya asosiasi, Mas Rizky. Gitu ya, jadi yang berarti sama kualitas ide, Pak ya. Betul, Mas Rizky. Iya, terima kasih Pak atas pemaparannya. Sama-sama.
Oke, berarti bukan cuman fintech ya Pak ya, kita harus melihat dia OJK atau tidak. Berarti kalau misalnya pembiayaan pun, ini kita harus clear up juga nih ke APPI gitu ya Pak ya? Ya, Kurang bisa lebih ditanyakan. seperti itu ya Pak. Oh baik. Berarti membuka keran komunikasi yang jauh lebih besar kepada para masyarakat, gitu ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Dodi. Silakan Pak. Saya Bu. coba juga lihat dari chat yang sudah masuk. Pak Dodi silakan. Selamat sore. Dari mana Pak? Ya, saya dari Jawa Tengah, Tegal. Ingin bertanya kepada Pak Suwandi dan mungkin Pak ini ya, Pak Syahnan. Oke Pak. Untuk kendaraan listrik nih Pak, kan lagi gencar-gencarnya nih Pak. Bapak melihatnya gimana Pak untuk pembiayaan kendaraan listrik di sektor pembiayaan itu seperti apa? Terus masa depan untuk pembiayaan kendaraan listrik ini menurut Bapak, pandangan Bapak ini gimana Pak? Itu aja sih Pak, terima kasih. Untuk Pak Syanan? Iya, langsung aja ya Bu Ida ya. Ya, tadi pertanyaan soalnya tentang pembiayaan motor listrik. Oke, dari sisi UMKM mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Dodi. Karena kebutuhannya banyak. Kalau melihat dari kondisi sekarang ini yang sedang, saya tadi juga suruh mobil saya diuji emisi. Nah, dengan adanya uji emisi ini, menurut saya kendaraan listrik ini menjadi sangat dibutuhkan masyarakat. Motor mobil itu banyak yang sekarang ini berlomba-lomba untuk melakukan uji emisi. Nah, kalau kendaraan listrik kan kagak pakai uji, karena dia udah nggak ada risikonya gitu. Ini menurut saya salah satu yang paling potensial sebagai pebisnis, kemudian yang mungkin nanti akan menggunakan kendaraan-kendaraan yang baru, mungkin pilihannya ke listrik. Cuma sayangnya masih terlalu mahal dibandingkan negara-negara lain. Saya juga berpikir karena ada diskon tip diberikan oleh pemerintah, harga yang khusus, maka mungkin kawan-kawan pembiayaan seperti mudah-mudahan Pak Suwandi juga memberikan fasilitas yang berbeda nih kepada teman-teman pengusaha yang mungkin memilih kendaraan listrik, supaya orang setidak-tidaknya mungkin niatnya lebih tinggi atau lebih banyak untuk berpikir jangan beli lagi yang non listrik gitu, yang listrik aja ke depannya gitu. Itu mungkin pikiran saya. Dari aspek bisnisnya kami juga berapa kali bekerja sama untuk memasarkan khususnya mobil sama motor listrik itu di Dewan Koperasi Indonesia. Kami berapa kali itu mencoba memasarkan, walaupun memang belum banyak sekali orang yang berminat, masih sedikit peminatnya, tapi potensinya banyak. Menurut saya kalau semua stakeholder ini berlomba-lomba untuk memberikan katakanlah mungkin supportingnya bukan doa ya, tapi supportingnya berupa kemudahan, kemudian ada discounted, kemudian ada hal-hal lain yang mungkin yang membuat orang lebih tertarik untuk menggunakan ini, maka ini akan marak. Mungkin itu Pak Dodi yang bisa sampaikan, kemudian Bu Indah, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Syanan dan Pak Suwandi. Kebetulan apakah APPI juga kendaraan listrik, bagaimana Pak? Mungkin maraknya sekarang bisa memberikan gambaran. Ya, jadi gini Bu Indah, terkait kendaraan listrik ya. Kendaraan listrik ini tadi seperti Pak Syanan sampaikan bahwa masyarakat kita ini seperti telur dan ayam. Banyak yang menunggu, banyak yang bertanya. Charging stationnya di mana Mbak Indah? Kalau sepeda motor, charging stationnya itu perlu 900 watt. Bayangin nih kalau masyarakat kita yang beli sepeda motor, ya buat ngecharge di rumah, nanti yang lain-lainnya pada turun listriknya. Nah, gitu ya Pak. Mobil itu perlu 6.000 watt. Nah, jadi banyak yang masih menjadi kendala-kendala tentang infrastruktur ini sendiri. Mungkin motor bisa lebih cepat ke depannya karena sudah ada konsep swap. Ya, datang ke Alfamart, nggak perlu di-charge, ditukar baterainya, terus nanti colok dan segalanya, dan harganya lebih murah. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga, kenapa tadi Pak Syanan juga bilang, potensi ada, tapi kok belum ada. Banyak orang yang sering bertanya begini, saya kalau beli motor listrik, mobil listrik, dari harga total kendaraan tersebut, 40% itu adalah harga daripada baterainya. 60% rangkanya.
Terus nanti kalau udah selesai kredit, anggaplah dia 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun listrik. Setelah 6 tahun 7 tahun mesti beli lagi. Baterainya 40% harganya. Sisanya rangkanya. Rangkanya punya harga nggak? Nggak ada. Orang Indonesia itu cenderung selalu bertanya, kalau saya beli sesuatu, motor dan mobil, nanti kalau saya jual masih punya harga resale value nggak, gitu kan Mbak Indah ya? Harga jual baliknya gimana? Nah, ini masih banyak orang bertanya harga jual baliknya masih punya nggak? Jadi akhirnya motor dan mobil listrik ini masih menjadi milik orang-orang yang mungkin punya sudah kendaraan yang ada, terus beli kendaraan listrik, hanya bagaimana ikut turut partisipasi di dalam menghijaukan bumi kita lah ya, bertanggung jawab kepada masa depan anak dan cucu kita. Nah, tapi untuk terkait di dalam masuk ke dalam ekosistem bisnis, belum lagi kita sering bertanya sama perusahaan asuransi. Ini perusahaan asuransi gimana nih? Ada nggak preminya? Masih digodok. Kenapa? Mereka takut nanti kalau baterainya dicolong, gantinya besar banget gitu loh, langsung 40% dari harga mobil. Nah, ini menjadi banyak security issue dan segalanya. Sementara kita tahu pemerintah memang sedang menggalakkan terkait bagaimana kita harus masuk ke dalam pembiayaan yang membirukan langit dan segalanya. Nah, tapi ini pasti akan kedepannya akan ke sana. Dan kalau kita lihat, kalau produsen mobil dan motor Jepang lebih cenderung memakai dengan konsep, atau mobil Jepang konsep hybrid, tidak perlu di-charge. Iya kan? Gitu loh. Nah, itu jadi perlu proses dan perlu bertahap lah sampai kita menuju ke arah motor dan mobil listrik. Dan saya yakin satu saat mungkin harga baterai sangat murah. Kita ingat handphone lah, dulu kan seperti apa tuh besarnya dan ininya, dan sekarang kan semakin kecil semakin kecil handphone dan harganya semakin murah. Nanti pada saatnya dan masanya pasti akan ada hal-hal di mana promo-promo ya Pak Sanan pasti akan ada, seperti pada saat COVID kan bagaimana pemerintah memberikan insentif PPNBM dihapuskan. Nah, sekarang untuk motor dan mobil listrik kan 1% ya PPN-nya, dan ini sebenarnya sudah merupakan hal-hal yang di mana, tapi kita dari perbankan sendiri juga belum mendapatkan specialty bahwa kalau misalnya membiayai listrik ini bunganya dapat lebih murah dan segalanya. Yang pasti pemerintah terutama di Jakarta kalau mobil motor listrik nggak kena ganjil genap, itu aja sih yang saya tahu. Betul, Demikian, semoga menjawab ya, Pak. Baik, Bapak serta Ibu hadirin sekalian, kiranya cukup sudah ya pertanyaan dari para panelis, dan para narasumber juga sudah menjawab dengan gabah. Dan Pak Asep, apakah masih berkenan? Masih, Bu. Oh ya, boleh. Oke, baik. Pak Asep, mungkin ada paparan yang disampaikan sehubungan dengan aplikasi untuk para teman-teman multi finance khususnya, dan mungkin juga para UMKM. Ya, jadi mungkin silakan sebelum kita tutup acara ini bersama. Ya, Pak Toto mungkin bisa dibantu untuk pemaparan ini sedikit. Ya, sebentar. Mungkin itu aja, cukup dari kami. Mungkin nanti seandainya tadi kan kita hanya mendukung nih Bu, jadi kita preventif aja aplikasi ini mungkin ya. Tadi kalau seandainya memang mau ada dari multi finance mau berminat, ya mungkin bisa menghubungi kami. Untuk menghubunginya, karena itu kita sudah tadi yang saya bilang, kita tuh sudah terintegrasi dari mulai loss atau scoringnya, kemudian sistemnya, tadi pencatatan, tadi kan ada pertanyaan juga tuh yang dijawab sama Pak Levi, Pak Satnan, itu setelah itu baru collection-nya. Nah, yang barusan itu hanya satu yang kita tampilkan. Jadi kalau seandainya nanti ada lain waktu, kan ini kan juga waktu sudah memepet Bu. Nanti kita di lain waktu, seandainya kita ada presentasi, kita bisa panjang lebar untuk kita